Dr. Nuli sebagai pembicara. Silakan dok untuk dimulai materinya. Ya. Terima kasih Ibu-ibu, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan saya kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah pada pagi yang berkah ini di bulan Ramadan. Dan juga tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah dijalani sampai hari kiamat. Ibu-ibu, pada pagi ini izinkan saya untuk sharing, bukan mengajari, tapi berbagi ilmu yang seperti Mbak Wilda bilang ya, berbagi ilmu untuk mengingat kembali nikmat Allah tentang satu organ yang luar biasa ini, yaitu ginjal. Nah, sebelumnya saya izin share dulu ya Ibu-ibu ya. Jadi pesertanya ada bapak-bapak nggak ya? Ibu-ibu semua atau ada bapak-bapaknya juga? Ada kayaknya Ibu. Ada bapak-bapak juga, Ya. dok. Ada anak muda juga ya, jadi nggak semua ibu-ibu ya kayaknya ya. Baik, ini kelihatan nggak ya? Sebentar. Kelihatan nggak Bu? Ada, kelihatan. Terbesar ya. Nah, kebetulan bulan Maret lalu kita mohon suaranya, suara pesertanya. Ya, terima kasih. Bisa ya di mute ya? Tim Humas bisa kan ya nge-mute ya? Udah dok, udah. Terima kasih. Para hadirin yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah ya. Pada bulan Maret yang lalu, kita di dunia memperingati World Kidney Day. Jadi memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, kenapa begitu penting? Ya, tema yang kita ambil adalah penyakit ginjal kronik atau disebut dengan CKD, Chronic Kidney Disease. Nah, alhamdulillah ya, saya diberi kesempatan untuk sharing tentang organ ginjal ini yang pas banget dengan bidang saya. Semoga bisa membantu ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya, dan anggota keluarga yang kita cintai untuk supaya jangan sampai kita terkena penyakit ginjal kronik ini ya. Sehingga kita perlu menjaga ginjal terutama di bulan Ramadan. Nah, intinya pada dasarnya ya ibu-ibu dan semuanya, ini lompat ya sebentar ya. Kenapa lompat sebentar? Kelihatan nggak Bu? Kelihatan ya? Kelihatan dok. Nah, jadi pada dasarnya Ramadan itu kan membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini kita terutama siam ya. Siam itu selain sahur juga memperbaiki akhlak kita dengan adab yang baik sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa. Jadi bukan hanya ibadah sahur tapi juga seluruh rangkaian ibadah dari mulai bangun tidur, salat tarawih dan seterusnya sampai bangun tidur lagi. Jadi dari bangun tidur ke mau tidur dan seterusnya gitu. Jadi harus sukses nih. Gimana caranya biar ibadah kita tuh khusyuk, sehat, optimal. Nah, salah satunya adalah dengan kita menjaga kesehatan. Nah, sebelumnya saya akan share sedikit tentang ini ya, fungsi ginjal dulu. Sebetulnya yang disebut ginjal. Nah, jadi sebentar. Nah, kalau kita lihat organ ginjal ya, ini ada dua seperti kacang merah ya, kanan kiri ini. Ini yang disebut dengan ginjal kanan kiri. Ginjal ini adalah suatu organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Nah, jadi adanya di belakang ya, di pinggang gitu. Ada dua. Lalu ureter yang ini, saluran kemihnya nih, ureter,
adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Nah, ini bukan kandung kemihnya, atau bahasa Inggrisnya bladder ya. Uretra adalah saluran yang di bawahnya ini namanya uretra ya. Oke. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, jadi lubangnya itu yang kita suka, mohon maaf ya, kalau kita bersihkan itu ada lubang saluran pipis, itu atasnya namanya uretra. Jadi kandung kemih atau adalah kantong tempat bermuaranya urin. Jika kandung kemih sudah penuh terisi urin, maka akan muncul sensasi untuk berkemih. Nah, kadang-kadang kalau kita tunda-tunda jadi kebelet gitu ya rasanya ya. Itu makanya kita harus, kalau kita kasihan sama ginjal, jangan ditahan-tahan pipisnya. Jadi begitu udah ada sensasi untuk buang air kecil, langsung ke kamar mandi untuk dibuang. Paling tidak 2 jam sekali lah kita harus ngecek nih. Oh iya, berarti kayaknya nih belum pipis nih gitu. Kalau hari biasa ya, kalau hari biasa. Tapi kalau Ramadan kayaknya mungkin agak-agak ini ya, kadang-kadang agak jarang ya. Nah, ini adalah nefron. Nefron itu adalah satu unit fungsi atau satu fungsional ginjal. Jadi kalau kita bedah ya Bu ya, ini ada di dalamnya ini ada yang namanya korteks di luar, lalu di dalamnya ada namanya medula. Nah kalau kita ambil satu unitnya ini, itu namanya satu kesatuan nefron. Isinya tuh banyak sekali, ada 1 juta. Nah tapi sayangnya si nefron ini nggak bisa beregenerasi. Jadi kalau sudah rusak ya sudah, tidak akan tumbuh yang baru gitu. Nah, beda sama sel hati, karena kalau sel hati ada yang rusak, dia bisa diperbaiki, tumbuh lagi gitu ya. Tapi kalau sel ginjal itu tidak bisa beregenerasi, sehingga kalau sudah hilang ya hilang, tidak akan balik lagi. Jadi kita harus benar-benar menjaga jangan sampai dia hilang yang banyak gitu. Jadi fungsi ginjal ini adalah ada banyak ya. Pertama, membuang. Sebentar, ini kenapa suka lompat-lompat ya? Mungkin jaringannya kali ya. Suka lompat-lompat, mohon maaf ya. Ini udah kelihatan ya? Oke, kita lanjutkan. Kelihatan, Dok. Ginjal itu adalah pertama, membuang sisa metabolisme tubuh. Nah, misalnya apa? Misalnya urium, kreatinin. Jadi kalau protein yang kita makan, itu sisa-sisanya itu adalah ureum, kreatinin, asam urat, fosfor ya. Ada juga elektrolit, itu dibuang lewat urin. Lalu membuang obat dari dalam tubuh. Nah, misalnya kita makan obat nih, sebagian besar itu sisa-sisanya itu lewat ginjal, ada sebagian kecil lewat otak. Lalu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, sehingga tubuh kita menjadi seimbang dengan bantuan ginjal ini. Makanya ini gambar ginjalnya superhero ya Bu. Ya, jadi benar-benar sangat bermanfaat sekali ginjal kita. Lalu mengatur tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah tinggi, nanti di ginjal disesuaikan, mengeluarkan hormon supaya nanti tekanan darahnya akan turun lagi gitu. Lalu memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, jadi vitamin D itu yang kita dapatkan dari sinar matahari itu masih bentuknya belum jadi tuh, mesti diolah lagi. Nah, si ginjal inilah memproduksi vitamin D yang akhirnya bisa dipakai untuk kesehatan tubuh kita, salah satunya tulang. Lalu yang terakhir membantu produksi sel darah merah, karena dia mempunyai hormon namanya eritropoietin. Oke, selanjutnya ini ada beberapa penyakit ginjal yang banyak sekali sebetulnya ya. Penyakit ginjal itu banyak sekali, tapi mungkin saya hanya fokus di penyakit ginjal kronik. Kalau kita lihat di sini ya, ada penyakit ginjal polikistik, ada ureternya ganda, maksudnya ada yang keduaan gitu, ureternya harusnya 1 jadi 2. Lalu ada infeksi, Ibu pernah dengar ya, infeksi saluran kencing, sistitis, tuberkulosis ginjal gitu ya. Lalu ada batu ginjal, batunya dibuli atau di tadi kandung kemih. Jadi ada tumor, ada penyakit autoimun, imunologi ya, seperti radang ginjal namanya glomerulonefritis atau sindrom nefrotik. Lalu ada penyakit lain yang terkait penyakit penyakit yang sifatnya kronik atau penyakit degeneratif, misalnya diabetes, hipertensi, dan seterusnya yang berdampak kepada penyakit ginjal. Nah, kalau kita lihat, salah satu yang paling banyak di Indonesia adalah namanya penyakit ginjal kronik. Nah, apa bedanya penyakit ginjal kronik dengan
gangguan ginjal. Sebetulnya tema kita kan yang menjaga kesehatan ginjal, tapi boleh ya saya ingin membuat ada satu contoh ilustrasi satu aja penyakit ginjal yang kalau kita nggak jaga ternyata dampaknya luar biasa. Makanya kita harus perlu menjaga ginjal kita. Karena kalau ada contohnya mungkin kita akan termotivasi untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, salah satu yang akan saya angkat adalah penyakit ginjal kronik dari sekian macam penyakit ginjal. Bedanya penyakit ginjal kronik dengan penyakit ginjal akut, nah ini akan dijelaskan. Kalau akut, itu penurunan fungsi ginjalnya mendadak. Jadi tiba-tiba nih pasiennya ya, nggak ada sakit apa-apa dulunya, tapi tiba-tiba dia, mohon maaf, digigit tikus. Ya, misalnya beliau adalah seorang lagi bertugas di bangunan, atau ada kontrol ke tukang-tukang gitu ya, kemudian dia digigit tikus, karena mungkin bangunannya bangunan lama. Nah, kemudian tikus itu mengeluarkan racun, kemudian timbullah penyakit leptospirosis. Akibatnya ada infeksi yang mengenai tubuhnya dan mengganggu fungsi ginjal, sehingga fungsi ginjalnya menurun, racun-racunnya naik, ya ototnya sakit, akibatnya fungsi ginjalnya turun, namanya penyakit leptospirosis yang berdampak pada penyakit ginjal. Nah, makanya disebut dengan gangguan ginjal akut. Nah, itu contohnya, baru terjadi mendadak. Biasanya antara di bawah 7 hari lah ya. Nah, tapi kalau berkelanjutan sampai di bawah 3 bulan, itu namanya penyakit akut kidney disease ya. Jadi sudah penyakit akut tapi belum sampai 3 bulan. Nah, itu yang namanya akut. Kalau kronik, dia penyakitnya menetap sudah lebih dari 3 bulan ke atas. Nah, itu bedanya yang akut dengan kronik. Jadi penyakit ginjal kronik, di sini definisinya ya, yaitu adanya kerusakan struktur ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Ya, memang awal-awalnya nggak bergejala nih, tapi lama-lama kalau sudah meningkat, penurunannya udah makin turun, baru terjadi gejala. Nah, ini definisinya lebih lengkap lagi ya. Penurunan yang namanya penyakit ginjal kronik, penurunan fungsi ginjal atau adanya kerusakan struktur ginjal yang progresif. Jadi lama-lama makin turun yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Kriterianya apa sih yang namanya kita sebut kerusakan ginjal itu? Ya, boleh 1 atau lebih. Misalnya pertama ada protein atau albumin di dalam pipisnya, dalam urinnya. Kan harusnya normal dia tidak ada. Ya, sedikit sekali harusnya bahkan tidak ada, negatif. Nah, tapi kok ada terdeteksi dari hasil urin lengkapnya, proteinnya misalnya positif 1 atau albuminnya positif 1, ada yang positif 2, positif 3. Nah, artinya terdeteksi proteinnya dalam buang air kecilnya. Lalu kemudian ada kelainan sedimen urin, misalnya kristal atau apa gitu ya, endapan-endapan ya. Lalu ada gangguan elektrolit, misalnya ada gangguan tubulus atau bagian dari ginjal ya, dan seterusnya. Lalu ada yang kita sebut dengan penurunan laju filtrasi glomerulus ya, atau disingkat dengan LFG. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Biasanya dihitung berdasarkan nilai kreatinin, laki atau perempuan, kemudian dari ras apa. Kalau orang Indonesia kan ras Asia ya, bukan Afrika ya, jadi non Afrika. Nah, setelah dihitung ternyata ada tuh, dihitung ternyata sekian gitu. Nah, normalnya kan di atas 60 ya. Nah, ini udah mulai di bawah 60. Ini kita sebut dengan penyakit ginjal kronik ya. Lalu kalau kita lihat di sini, derajatnya dari mana sih taunya derajatnya ringan, sedang, berat ya? Yaitu dari laju filtrasi glomerulus tadi, LFG itu. Kalau LFG-nya di atas 90 masih normal, bukan normal sih, masih ya dikit banget lah kerusakannya gitu ya. Nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu, masih oke gitu ya. Tapi kalau sudah 60 sampai 89 turun ringan. Nah, yang sedang ini nih yang jadi perhatian kita nih, sedang dan berat. Juga gagal ginjal. Jadi dari 3, 4, 5 ini yang butuh perhatian. Kalau sudah sedang yaitu antara 30 sampai 59, kalau yang kerusakan berat itu 15 sampai 29, kalau yang gagal ginjal itu di bawah 15. Kurang lebih begitu ya. Kalau udah di bawah 15 itu harus ada yang namanya terapi pengganti ginjal. Nah, ini kira-kira kalau kita hitung ya persentasenya nih. Jadi LFG gampangnya tuh presentasinya lah kira-kira. Misalnya ini nih,
Ya, yang derajat 1 atau stadium 1 itu masih di atas 90, berarti 90%-nya masih bekerja dengan baik, kurang lebih ya. Lalu kalau yang stadium 2-nya 60 sampai 89. Nah, yang 3 ini dibagi 2 lagi, ada 3A, ada 3B. Kalau 3 itu masih oke nih, 45 sampai 59. Tapi kalau 3B, nah kita harus hati-hati, yaitu antara 30 sampai 44, sedangkan yang stadium 4 antara 15 sampai 29, sedangkan yang 5 yaitu di bawah 15%. Nah, kalau sudah di bawah 15%, nanti ada penanganan khususnya, ya. Ini kira-kira Bu, gambaran organnya nih kalau kita lihat nih, ya, gambaran ginjalnya masih utuh, masih bagus, ya. Kalau udah stadium 4 udah mulai agak-agak keriput, 3 udah mulai keriput, ini makin keriput lagi, nih makin mengecil lagi. Ya, ini kira-kira gambaran ginjal kita. Kira-kira berapa persen kejadian PGK di Indonesia ya? Nah, ini dari perhitungan Perhimpunan Nefrologi atau Perhimpunan Ginjal Indonesia tahun 2006 saja itu sudah 12,5%. Bayangkan Bu, itu kalau dihitung itu udah bisa bikin apa ya? Organisasi besar ya itu ya 12,5% ini ya. Tinggi sekali ya Bu ya. Sedangkan yang Riskerdas itu 3,8 per mil. Jadi banyak banget hitung-hitungannya tuh 1 dari 10 orang di dunia terkena penyakit ginjal kronis ya. Apa saja penyebab yang menyebabkan penyakit ginjal kronis ini ya? Nah, yang pertama yang paling banyak itu adalah hipertensi. Lalu diabetes, obat-obatan nih, mohon maaf ya, obat-obatan yang tidak terpantau, beli obat warung sendiri misalnya ya, itu juga bisa berdampak kepada penyakit ginjal kronik. Lalu ada peradangan, ada kista-kista, tumor, batu, infeksi dan sebagainya. Ini kira-kira penyebab dari penyakit ginjal kronik. Kenapa ini menjadi bahaya atau menjadi beban negara, masyarakat dan seterusnya? Karena sampai saat ini penyakit ginjal tidak dapat disembuhkan. Kok tidak disembuhkan sih? Maksudnya begini, setiap kalau udah kena nih penyakit ginjal kronik, misalnya stadium 4. Nah, kalau tidak diobati atau tidak dikendalikan, dia akan dari 2 ke 3, ke 4, ke 5, sampai gagal ginjal. Nah, cuma bedanya tiap orang berbeda-beda prosesnya. Ada yang cepat, ada yang bertahun-tahun, ada yang berpuluh tahun gitu ya. Ada yang cepat banget dari stadium 3 bisa 6 bulan bisa ke stadium 5 gitu. Jadi ini benar-benar harus benar-benar diperhatikan sekali supaya jangan berkelanjutan ya. Memerlukan pengobatan seumur hidup. Jadi harus rajin kontrol ke dokternya, diawasi lagi nilai-nilai penanda fungsi ginjal dan seterusnya ya. Jangan pernah bosan untuk berobat. Yang ketiga, ini kenapa penting karena dia menyebabkan berbagai komplikasi, terutama jantung. Ya kan, dan pembuluh otak, kardiovaskular, bahkan kecacatan juga kematian. Jadi komplikasinya lumayan berat ya, Ibu dan adik-adik semua. Jadi harus kita waspadai. Lalu berpotensi menyebabkan gagal ginjal memberikan terapi pengganti ginjal. Nah, apa sih terapi pengganti ginjal nanti akan dijelaskan ya. Gejalanya bervariasi sekali dari mulai tanpa gejala sampai berat. Ya, kalau masih stadium 1, stadium 2 itu kadang-kadang dia nggak terasa apa-apa. Nah, pas ada screening, medical check up, baru kelihatan tuh urin lengkapnya ada protein positif 1 kah atau 2 gitu ya. Ada darah di urinnya misalnya. Nah, itu nanti kelihatan dari situ, dari medical check up-nya. Karena nggak ada gejala dulu ya. Nah, lalu setelah stadium 3 ke atas ya baru mulai ada gejala. Misalnya gejalanya apa nih yang paling sering ya? Rata-rata tuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mual muntah karena ureum kreatinin yang harusnya dibuang itu balik lagi ke darah sehingga tinggi itu menyebabkan gangguan lambung ya, mual muntah, lalu ada buang air kecilnya sudah mulai berkurang dan ada bengkak juga gatal karena racun yang harusnya dikeluarkan tubuh ini balik ke tubuh dampaknya menjadi nggak enak gatal gitu ya. Nah makanya kalau ada gejala-gejala seperti ini kadang-kadang menyamarkan kalau yang mual muntah sakit mah biasa gitu. Nah kayaknya cuma ini aja nih gangguan makan. Nah tapi kalau terus-terusan nggak hilang dengan obat mah atau dengan obat-obat yang biasa dikonsumsi untuk kembung untuk ini waspada, jangan-jangan ini ada yang lain, bukan cuma sekedar sakit mah saja gitu ya. Apalagi kalau kakinya bengkak, kalau ada kakinya bengkak, kadang-kadang ini nih anak kecil ini ya, nih matanya Bu, kelopak matanya ini bengkak sampai ke sini. Nah itu harus dilihat.
Jangan-jangan ada gangguan ginjal ya. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini apa saja faktor risiko penyakit ginjal. Nah, dari perhitungan semua faktor risiko ini yang paling ngetop nih. Ada 4 faktor risiko utama. Pertama, yang orang-orang yang bertekanan darah tinggi, lalu penyakit gula atau diabetes, penyakit jantung pembuluh darah, kemudian keluarga yang pernah dinyatakan dokter sakit ginjal. Nah, ada nggak keluarga Mbak Wilda misalnya atau yang lain ya, Bu Teti misalnya, ada nggak keluarga yang, waduh, bapak saya ada sakit ginjal nih, apakah gagal ginjal karena pernah hemodialisis, atau orang-orang bilang cuci darah, atau penyakit kista, ginjalnya penuh dengan kista-kista gitu ya, atau sakit batu gitu. Kadang-kadang ada beberapa keluarga yang secara genetik tuh, ada penyakit yang secara genetik bisa juga diturunkan kalau tidak itu genetik, dan itu harus diketahui sejak dini sama anak-anaknya supaya nanti kita tidak seperti itu mudah-mudahan ya. Nah, jadi tanya nih sama anggota keluarga, mumpung pandemi kita pada ngumpul, nah tanya-tanya deh, Pak, Ma, atau Ibu ini pernah nggak sih sakit ginjal, ngobrol ya sama anak-anaknya. Jangan diumpetin atau jangan malu ngasih tahu anggota keluarga, jangan, justru kita harus saling membantu ya. Siapa saja yang beresiko tadi ya, orang diabetes, hipertensi, apalagi lanjut usia. Lanjut usia kenapa kok beresiko? Karena fungsi ginjalnya kan tiap tahun berkurang tuh. 1%, 1% turun, per tahun turun. Nah, pada orang usia lanjut di atas 60 itu pastinya fungsinya akan banyak berkurang karena sudah umur ya degeneratif, pastinya dia akan lebih berkurang dibandingkan orang muda yang sehat ya. Selanjutnya, nah pada usia yang di atas 60 itu juga resiko. Nah juga jangan lupa selain yang penyakit tadi yang ngetop itu ada yang namanya kegemukan, obesitas. Coba dihitung nih Ibu, ayo lingkar perutnya lebih nggak dari 80? Coba lihat perut masing-masing ya. Lebih dari 80 apa enggak? Kalau laki-laki nih suami-suaminya di atas 90, kalau udah ada begitu berarti kegemukan. Nah itu hati-hati karena bisa beresiko menjadi penyakit ginjal kronik. Yang perokok, mohon maaf ya, tolong dilarang. Jangan sampai nantinya akan menjadi penyakit ginjal. Lalu minum obat-obat yang tidak terpantau, apalagi obat nyeri. Nah kita kan sering ya, aduh sakit lutut lah, sakit pegel-pegel, pegel linu. Nah kadang-kadang kita beli aja lah, apa mohon maaf misalnya apa ya, isinya tuh piroxicam, meloxicam yang gitu-gitu ya Bu. Nah itu juga hati-hati karena obat tersebut ternyata bisa mengganggu fungsi ginjal. Kalau diminumnya tidak dikontrol, kalau cuma sebentar aja, jarang-jarang mungkin enggak, tapi kalau terus tergantung terus itu bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Lalu ada infeksi saluran kemih yang berlangsung lama, kok nggak sembuh-sembuh ya infeksi saluran kencingnya. Nah itu juga nantinya bikin peradangan ya. Sakit lupus, Ibu pernah dengar sakit lupus atau SLE itu juga bisa ya. Ada batu ginjal, itu lama-lama bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Nah jika sudah gagal ginjal, kita akan membutuhkan terapi yang namanya terapi pengganti ginjal. Jadi karena fungsi ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, harus ada yang backup membantu. Jangan sampai walaupun nggak ada ginjalnya atau tidak bisa optimal, tetap kehidupan harus berjalan gitu. Metabolisme harus bekerja dengan baik. Jadi ada yang namanya terapi pengganti ginjal. Nah ini uniknya ginjal itu, dia ada terapi pengganti. Kalau jantung nggak ada, kalau jantungnya udah sakit, ya udah susah, nggak ada terapi pengganti jantung. Ya, kalau penyakit organ lain juga sama. Nah, alhamdulillahnya ya ditemukanlah terapi pengganti ginjal oleh penemu-penemu saintis ya yang luar biasa yang kita pakai ilmunya sampai sekarang ya. Nah, apa saja terapi pengganti ginjal? Baru ada 3 di Indonesia ya, yaitu pertama dan juga di dunia yaitu hemodialisis atau orang bilangnya cuci darah ya. Jadi diharapkan dari pertemuan ini ya Salima ini tidak ada yang takut lagi dengan hemodialisis atau cuci darah ya, karena kita sudah mendapatkan informasi yang jelas, yang tepat ya. Karena yang banyak di kalangan masyarakat kita, aduh kalau udah dibilang harus hemodialisis langsung kesannya vonis mati ibu-ibu ya, vonis mati kayaknya udah kiamat gitu ya. Saya juga merasakan, pastinya merasakan juga sih awalnya tuh pasti sedih ya kalau ada anggota keluarga yang datang udah tinggi, mulai kreatinin, urium, fungsi ginjal udah turun sekali, kemudian kita bilang
mohon maaf Ibu, Bapak, punten, ini harus dihemodialisis, harus cuci darah. Hah, apa dok cuci darah? Langsung sedih, nangis, keluar air mata. Itu banyak saya melihat pasien-pasien saya begitu ya. Datang tuh dokter penyakit dalamnya kirim ke saya, langsung itu kaget juga, ya udah di bawah 15%, di bawah 7% gitu ya fungsi ginjalnya. Nah, ini namanya hemodialisis. Yang kedua adalah yang namanya peritoneal dialisis atau CAPD. Nah, apa itu CAPD nanti akan dijelaskan. Yang ketiga adalah cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Nah, inilah hemodialisis. Kalau kita lihat ya, ini ada mesin hemodialisis, dia ada tabungnya, namanya dialiser ya. Tabungnya inilah yang kita anggap ginjal buatan. Ya, berisi fiber ya, satu-satu gitu, bagus deh. Jadi dia menyaring, oh ini yang bersih, ini yang kotor, difusi dalam bentuk difusi. Nanti yang bagus diambil ke darah lagi, dibalikin lagi ke darah tubuh pasien ini, sedangkan yang kotornya dibuang gitu lewat kotorannya ya. Jadi sudah ada proses itu, dibantu ginjalnya. Nah, hemodialisis ini, lihat deh, kan nggak sedih bapaknya kan? Nah, jadi bisa ketawa-ketawa sambil dada-dada. Jadi bukan suatu yang membahayakan lah gitu ya. Jadi hemodialisis ini membantu supaya pasiennya di backup fungsi ginjalnya gitu ya. Kenapa hemodialisis itu kalau bisa dicegah sih idealnya, karena mahal ya. Bayangkan sekali cuci darah itu kurang lebih 1 juta. So kalau beli kerupuk berapa itu ya nggak? Kalau beli bakso berapa piring gitu ya? Masya Allah gitu. Ini 1 juta per kali HD. Sedangkan HD atau hemodialisis atau cuci darah itu dilakukan 2 kali per minggu. Berarti 8 kali dalam sebulan 8 juta. Bayangin ya, 8 juta. Nah, kan 8 kali 8 juta per bulan dikali 5 tahun udah berapa satu orang aja. Belum negara menanggung berapa ratus ribu pasien hemodialisis tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi Masya Allah, kalau bisa sih saya senangnya sih nggak HD gitu. Tapi kalau memang butuh HD apa boleh buat ya. Seperti itu. Nah, faktanya di Indonesia itu biaya pengobatan yang mahal tadi itu merupakan peringkat kedua untuk jenis penyakit katastrofik. Jadi Masya Allah ya, nomor 1 katanya sih jantung ya yang paling banyak pengobatannya itu biayanya. Nah, jadi kita itu ginjal menyedot biaya yang besar. Jadi kalau misalnya Salimah punya program ya untuk deteksi dini penyakit ginjal kronik, yuk nanti kita diskusikan gitu supaya masyarakat aware, peduli. Oh, saya hipertensi nih, harus diatasi hipertensinya. Saya diabetes, saya penyakit batu, asam urat. Nah, supaya gimana nggak jadi gagal ginjal. Nanti program Salimah untuk membantu masyarakat supaya paham ya untuk masalah ginjal ini gitu ya. Nah, bayangkan tahun 2019 itu prosedur hemodialisis saja, belum yang lain-lain nih, belum transplant, belum peritoneal dialisis, itu menghabiskan biaya 4,8 triliun per tahun ya. Aduh, banyak amat ya Bu ya. Nah, ini kira-kira jumlah pasien hemodialisis nih berdasarkan data kita. Nah, sekarang tahun 2000 berapa nih? 2018 ya, sudah meningkat menjadi 132.000. Itu baru pasien aktif, belum pasien barunya. Nah, jadi banyak ya yang harus ditanggung ya oleh pemerintah. Sedangkan penyebab gagal ginjal yang ada di Indonesia itu ya, itu kira-kira yang paling banyak adalah hipertensi. Nah, jadi ibu-ibu di sini hipertensi banyak nggak sih? Kalau di Lebak, kalau saya lihat tuh banyak banget ya. Saya lihat 1 dari 3 orang tuh hipertensi. Nah, jadi kalau rata-rata ya, kira-kira berapa persen tuh? 30%, 28-30% penduduk Indonesia itu terkena hipertensi. Jadi kebayang nggak Bu? Nantinya mereka kalau nggak dikontrol bisa menjadi penyakit ginjal kronik ya stadium akhir. Nah, sekarang gimana caranya kita memberitahukan ke pasien kalau untuk memulai HD atau hemodialisis harus pasang selang dulu. Jadi nggak bisa, ini mesin, terus gimana cara mentransfer darah kita untuk disaring, balik lagi ke mesin lagi, balik lagi, itu harus ada menghantar penghubung namanya selang. Kita sebut dengan CDL ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada selang di sini ya. Kemudian nanti dipasang oleh dokter ya. Baik itu bisa dokter anestesi, dokter bedah ya, dokter bedah vaskuler atau bedah torak misalnya yang ditunjuk ya. Jadi nanti akan masuk nih
Nah, pasiennya terentang, dikasih obat suntik yang obat bius yang supaya tidak sakit, dimasukkan selangnya di vena ini nih, vena jugularis interna kanan ya, vena leher. Lalu ada juga yang di pundak, lewat pundak atau klavikula ya. Lalu ada juga yang ditanam sifatnya supaya supaya jangka panjang tanam aja bisa ya. Nah, ini penting kita beritahukan kepada pasien, kadang-kadang suka ketakutan gitu. Aduh, apa itu dicoblos-coblos gitu, ngeri banget lihatnya. Sebetulnya nggak usah khawatir karena insya Allah dokternya kan berpengalaman, udah banyak pengalaman ya memasang ya, dan itu insya Allah memang prosedur yang harus ditempuh untuk memulai hemodialisis. Nah, kenapa pembudarannya yang bagus tuh di leher? Karena dia dekat dengan peredaran jantung, pembuluh darah besar. Bisa juga sebetulnya di paha ya, tapi di paha itu kan dekat dengan pembuangan ya, dengan buang air kecil, buang air besar. Jadi alangkah baiknya di leher kanan atau kiri gitu. Itu yang dekat dengan atrium atau jantung kita. Nah, ini kira-kira selangnya dimasukkan, lalu kita ronsen, apakah sudah masuk ke atrium kanannya? Kalau masuk berarti udah bagus ya. Ini contoh untuk memulai hemodialisis. Nah, bisa juga misalnya pasiennya belum mau hemodialisis ya, tapi sudah stadium 5, sudah 15% fungsinya. Nah, berarti kita harus mempersiapkan akses atau jalurnya supaya nanti kalau sudah memulai hemodialisis sudah ada jalurnya yang namanya AV fistula. Ya, kalau misalnya di bawah namanya seminal. Jadi nanti pembuluh darah vena dan arterinya ini ya Bu ya, itu dihubungkan sehingga menjadi saluran baru. Ya, ini prosesnya 1 jam lah kurang lebih ya oleh dokter bedah kita. Nanti tunggu matangnya 3 bulan. Nah, kalau sudah 3 bulan, 4 bulan bisa dipakai, selang yang tadi bisa dicopot atau tinggal ditanggalkan, dilepas, ganti sama yang ini ya. Nah, kira-kira begitu ya Bu untuk yang namanya pembuatan AV fistula atau pembentukan pembuluh darah baru ya. Ini contoh ilustrasinya. Ya nanti akan menjadi seperti ini ya pembuluh darahnya kalau dia dari kulit. Nah, itu kira-kira hemodialisis. Biasanya kita lakukan 2 kali per minggu, rutin terus-terusan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, peritoneal dialisis. Nah, jadi misalnya ada pasien nih ya, pasien ibu cantik ini. Nah, di rumahnya ada tiang ini nih. Lalu dimasukkan kantong air bersih, dimasukkan lewat selang. Nah, masuknya ke perut, Bu. Jadi ada selang namanya Tenkov. Jadi selangnya itu permanen, dimasukkan ke tubuhnya lewat operasi, lalu nanti keluar kira-kira 10 cm ya, lebih ya. Ini untuk penghubung. Nah, ini bisa dilakukan 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau 4 kali. Kalau yang berat bisa 4 kali ya. Pergantian masukin air bersih lewat, nah ini nanti ada gambarnya, lewat pembuluh darah lewat selang di perut kita. Nanti kira-kira 6 jam sampai 8 jam kemudian dia akan kita keluarkan nih. Nah, jadi Ibu lihat nggak ilustrasinya? Masukin kantong bersih, air di sini 2 liter, masuk ke dalam perut kita. Nah, yang pembuluh darah di dinding ini nih, perut kita ini yang menjadi pengganti ginjal. Jadi Allah kasih cara lain ya. Pembuluh darah di sini ini berfungsi sebagai ginjalnya yang bisa menyaring. Nah, dengan cairan tertentu terjadi perbedaan konsentrasi, lalu 6 jam kemudian kah, atau 8 jam kemudian kah, atau 12 jam kemudian kah, nanti dokternya menentukan, kita buka selang yang ini, sehingga ini seperti urin nih, yang ini kantong bawahannya ini untuk pembuangan. Nah, lalu kita sambil ngebuang, sambil masukin yang baru lagi. Nanti 12 jam lagi, sambil masukin yang baru lagi, sambil buang lagi, terus continue. Nah, itu bisa dilakukan di rumah sendiri atau di kantor, orang kantoran atau guru bisa juga. Jadi banyak nih eksekutif muda, Kak, hakim, dokter juga ada, yang pasien kami yang dokter juga ada, yang apalagi ya, mahasiswa banyak ya yang suka dengan cara ini. Jadi dia nggak mau pakai cara, saya nggak mau pakai hemodialisis, maunya ini aja, boleh, sok, nggak apa-apa. Nah, jadi boleh kita ganti yang ini, ya, namanya CAPD. Nah, kalau di luar negeri udah canggih, ya, ada mesin khusus seperti ini, tapi cara CAPD-nya lewat mesin. Jadi dia tidur, malam itu kira-kira tidur kan 8 jam ya, udah sekalian tuh proses CAPD-nya pada saat tidur. Jadi pagi-pagi bangun udah keluar di kantong urin dari perutnya. Nah, itu tapi di Indonesia belum ya, karena mahal, Bu, belum
sanggup kita untuk melakukan CAPD yang mesin ini. Oke, jadi CAPD itu singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, menggunakan membran di dalam rongga perut sebagai pengganti fungsi ginjal. Nah, kira-kira itu ya untuk yang CAPD. Ya, nah CAPD ini sebetulnya nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Itu penting untuk pasien yang misalnya sakit jantung yang udah berat. Nah, saya sarankan CAPD ya, bukan HD. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal itu Ibu tidak perlu ngangkat ginjal yang rusak atau bukan rusak yang tidak berfungsi, tapi cukup memasukkan ginjal baru atau donor ke dalam ini, kira-kira di pahanya ya, di dalam paha. Nah, ukuran paha atas. Sambil memasukkan ini juga nih, ureternya. Jadi ada ureternya, ada pembuluh darahnya, dicangkokkan atau dimasukkan, disambungkan ke situ. Jadi tidak usah ngambil yang tidak berfungsinya gitu ya. Oke, ini transplant. Nah, transplantasi itu biayanya sekarang bisa ditanggung BPJS Bu di RSCM ya. Tapi untuk yang dewasa itu cukup antri cukup banyak, sedangkan yang anak itu karena nggak terlalu banyak itu bisa cepat tuh. Kalau anak di bawah 18 tahun tuh anak kalau di RSCM ya Bu. Ya sudah. Ini. Jadi mohon maaf Ibu ya dan Bapak di sini jangan tergiur dengan ini. Wah kalau misalnya makan obat ini, obat ini nggak akan cuci darah lagi, nggak akan ada bebas dari tindakan cuci darah. Itu jangan ya, jangan percaya begitu saja. Lihat dulu komposisinya, lihat dulu apa sih bahannya ya. Yang saat ini dapat menyembuhkan tanda kutip yang bisa menggantikan fungsinya seperti semula itu hanya transplantasi ginjal ya, bukan obat-obatan lain. Nah, cangkok ginjal tadi udah jelaskan ya seperti itu, dan ini bisa di Indonesia sudah ada, yaitu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian di Rumah Sakit Gatot Subroto nantinya akan dibuka ya. Di Bandung ada Hasan Sadikin, besar pendidikan di seluruh provinsi itu insya Allah ada ya. Nah, sekarang gimana kalau dia sudah HD, udah hemodialisis ya Bu, terus dia mau dapat donor, alhamdulillah dari keluarganya, dari sepupunya kah, dari adiknya, bahkan seorang anak dari bapaknya atau seorang anak dari ibunya. Mau transplant, udah 2 tahun hemodialisis boleh, ya boleh, dia boleh pindah dari sini mau ke transplant bisa. Nah, masalahnya begitu dia masuk transplant atau mendapatkan donor, bukan berarti seumur hidup pakai itu ginjal, enggak, tapi ada masanya, ada masa hidup ginjal itu. Nah, masa hidup ginjal itu tergantung ya, ada yang 5 tahun, ada yang bahkan 10 tahun. Saya punya pasien tuh Masya Allah, 10 tahun bertahan, ada juga 15 tahun, 20 tahun masih pakai ginjal donornya gitu ya. Tapi ciri khas dari pengobatan utamanya adalah ada obat-obatan rutin yang harus diminum setiap harinya. Nah, dosis di awal mungkin agak tinggi, cukup tinggi, tapi nanti lama-lama disesuaikan menjadi rendah dosisnya ya. Kenapa obat rutin? Karena untuk mencegah proses rejeksi atau penolakan organ dari tubuh kita. Karena bagaimanapun juga donor ini kan asing, bukan tubuh kita sendiri. Jadi kita harus mendapatkan obat yang supaya tidak menolak organ luar itu, ya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya sudah CAPD, ternyata tidak bisa lagi nih, udah nggak efektif lagi, boleh pindah ke hemodialisis, ya. Artinya dianjurkan dari CAPD pindah ke hemodialisis karena sudah tidak bekerja dengan baik misalnya dinding perutnya ya, bisa pindah ke sini. Atau dari HD, saya mau pindah ke CAPD karena ini itu boleh ya. Dari sini boleh ke sini, jadi boleh ke sini. Dari CAPD boleh ke transplant kalau dapat donor gitu. Nah, jadi sekarang boleh timbal balik mana aja, yang penting sesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Nah, kadang-kadang kalau pasiennya misalnya butuh lagi ada masalah dengan CAPD-nya, kombinasi dengan hemodialisis gitu bersamaan ya. Misalnya HD dulu minggu ini 2 kali seminggu, lalu nanti CAPD-nya malamnya dibantu gitu ya. Jadi kadang-kadang kombinasi, jadi jangan bingung. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, sekarang bagaimana ya caranya supaya kita mencegah jangan sampai terjadi penyakit ginjal tadi. Nah, ini ada yang namanya gambar dari mulai dia tidak sakit sampai wafat nih ceritanya. Nah, misalnya nih ada pasien kita ya awalnya nggak ada masalah, ada faktor resiko baik itu hipertensi, diabetes, lalu kemudian mulai nih sakit.
kelihatan ada protein di urinnya. Lalu kreatinin darahnya naik, ya fungsi ginjalnya turun. Nah, ini akan terus bergeser menjadi gagal ginjal. Nah, ini. Dan jangan lupa ketika beresiko tuh sudah ada komplikasinya mungkin ya. Awal sakit sudah komplikasi dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah? Nah, di sini ada yang namanya 6 langkah pencegahan penyakit ginjal kronik. Pertama, kenalilah fungsi ginjal. Ya, keseimbangan hormon yang tadi kita sudah belajar ya di Salima ini untuk mengenal fungsi ginjal. Lalu perhatikan faktor resiko kita nih. Kita ada faktor apa ya? Oh, saya ada darah tinggi kah atau kegemukan atau apa gitu. Nah, lalu kenali gejalanya. Misalnya ada bengkak, gangguan kencing dan sebagainya ya. Oke. Nah, lalu pemeriksaan tekanan darah jangan lupa. Tekanan darah, albumin, kreatinin. Kalau sudah ada penyakit ginjal kronik, sebaiknya dirutinkan, apakah cukup 3 bulan sekali, sebulan sekali, nanti tergantung dokternya. Selalu menjaga kesehatan, gaya hidup sehat, dan informasi yang benar ya. Jangan, mohon maaf, jangan informasi dari yang bukan ahlinya, khawatirnya nanti salah interpretasi ya, salah paham. Nah, sekarang gimana caranya mencegah primer nih dari diabetes atau hipertensi? Jadi gini, kalau ibu masih sehat nih atau pre-diabetes, gimana caranya jangan sampai kena diabetes? Ibu-ibu yang tadinya tensinya sekarang lagi normal ya, jangan sampai usia 40, 45 jadi hipertensi. Nah, itu namanya pencegahan primer. Nah, itulah tugas kita bersama. Nggak mungkin dokternya turun semua, nggak mungkin, karena kita udah kewalahan dengan pasien. Jadi harus dibantu oleh lembaga masyarakat atau dengan semua terlibat ya, baik itu Pemda maupun organisasi gitu ya. Nah, berikutnya yang sekunder. Kalau dia sudah kena diabetes, sudah terkena hipertensi, jangan sampai terkena penyakit ginjal kronik. Nah, itu gimana caranya? Nah, jadi itu namanya pencegahan sekunder. Lalu ada 8 jalan emas pencegahan nih. Nah, pertama, jaga tetap fit, aktif ya. Jangan magar, malas gerak gitu ya. Jangan sampai aduh, malas gitu-gitu. Ya harus gerak sana gerak sini, aktif ya. Nah, kemudian kendalikan gula darah kita. Nah, ini yang namanya ada HbA1c. Nanti bisa ditanya, itu adalah ikatan hemoglobin dengan gula, yaitu kalau bisa di bawah 7%. Kendalikan tekanan darah kita, kalau bisa di bawah 140/90. Ya, yang paling bagus 130/80 lah kira-kira. Nah, makan sehat, jaga berat badan, kolesterol juga harus dijaga, asam urat, minum yang cukup tapi jangan berlebihan. Jangan merokok, jangan pakai obat bebas sembarangan, tanpa indikasi yang jelas, periksa fungsi ginjal kita. Ya, misalnya paling mudah adalah albumin dalam urin, ya, dan juga faktor risiko lain. Nah, ini tadi sudah dikatakan ya, hipertensi targetnya di bawah 140/90, enggak di bawah 7% atau 6,5%. Nah, lalu gini nih, ada yang bilang begini, kalau ada obat darah tinggi sama makan obat diabetes, nggak mau makan lagi obat darah tinggi sama obat diabetes, pokoknya saya nggak mau makan. Karena itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, kan ada Bu ya, begitu ya? Kalau nggak salah ya, banyak di masyarakat yang kalau saya makan obat darah tinggi, nanti saya kena sakit ginjal. Nah, karena kan obat-obatan itu berdampak pada ginjal, kan gitu ya. Tadi ada yang Nah, ternyata ibu-ibu salah ya, ini harusnya bukan demikian. Yang benar adalah justru kalau kita makan obat yang sudah kita pilih, itu membantu menghambat progresivitas penyakit ginjal kronik. Jadi nggak usah khawatir makan obat anti gula, anti hipertensi, itu justru baik ya. Karena kalau loss tanpa obat itu nanti bisa stroke, ya bisa gula 400 gitu. Jadi diharapkan dengan kita makan obat itu, fungsi ginjalnya akan kita jaga, jangan sampai terus berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik. Nah, ini ada contoh surat kabar nih, ya, yang bilang begini nih. Nah, ini yang jelasnya ya. Katanya gini, radang ginjal kronis, diabetes, hipertensi, kencing batu, serta konsumsi obat penurunan tekanan darah dan obat penurunan gula beresiko merusak fungsi ginjal. Nah, ini salah ya, bukan begitu ya. Nah, Perhimpunan Ginjal ini protes, nggak begitu ya. Justru fungsi ginjalnya membaik, membantu perbaikan kalau kita minum obat anti hipertensi. Nah, jadi deteksi dininya tadi sudah saya katakan, tensi, gula, albumin, dan kreatinin. Laju filtrasi glomerusnya harus dipantau ya saat periksa ke dokter. Siapa saja harus dites, harus dicek nih. Nah, ibu di sini ada nggak yang diabetes, yang hipertensi, sakit jantung, pernah stroke, obesitas,
Lalu ada keluarga yang memiliki penyakit ginjal, sering konsumsi obat sembarangan. Nah, ini kita harus waspada, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya kita gaya hidup sehat. Nah, ini selaras dengan materi kita hari ini. Bagaimana menjaga ginjal kita supaya sehat. Yaitu jawabannya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, gaya hidup sehat. Itu kuncinya. Serta konsumsi obat-obatan secara teratur. Hidup sehat kayak gimana sih ya? Hidup sehat itu, nah pertama istirahat dan tidur yang cukup. Jadi jangan begadang, untuk anak muda nih yang suka begadang ya. Nah, kemudian ibu-ibu jangan terlalu capek Bu, masaknya yang simpel-simpel aja. Ya, jadi cucian piringnya nggak banyak gitu ya, sehingga ibu-ibu bisa punya waktu untuk tilawah Quran, untuk baca buku Islam misalnya. Jadi nggak usah terlalu capek ya. Dibantu sama bapak-bapaknya, sama anak-anaknya ya, supaya ibu bisa cukup istirahat dan tidur yang cukup. Lalu minum juga jangan berlebihan ya, cukup 8-10 gelas saja ya. Orang tua beda, orang tua itu yang sudah di atas 60 mungkin cukup 8 gelas, nggak perlu kita 10 gitu ya, karena kemampuan orang tua berbeda penyerapannya dengan orang muda. Nah, kemudian selalu berpikir positif, jangan stres. Aduh, lagi pandemi nih, kayaknya ketakutan, kalau saya ada kena gimana, itu banyak loh pasien saya begitu Bu ya. Nah, kita harus berpikir positif, memang kita harus waspada, tapi kita jangan terlalu takut, ya berpikir selalu happy, ya enjoy gitu, jangan terlalu dipikirin ya, itu kuncinya. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa, pada Allah ya. Lalu diet seimbang, nanti akan saya ceritakan diet seimbang, jangan konsumsi obat sembarangan, medical check up, kalau usia di atas 40, siapa di sini yang usia di atas 40? Nah, jangan lupa ketemu kita ya di Rumah Sakit Aji Darmo, medical check up. Baik itu di kantor boleh atau lewat mana ya. Tidak merokok, alkohol, narkoba jangan. Olahraga teratur. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kira-kira nih kalau kita berbicara tentang gizi ya, kalau hitung-hitungan kurang lebih ya, sebetulnya ada lagi perhitungannya lewat berat badan. Nah, kalau perempuan dewasa kira-kira 2000 lah gitu ya. Kalau yang laki-laki 2500 kurang lebih kebutuhan kalorinya. Ya, sedangkan minum, nah kalau di bulan Ramadan supaya nanti kita nggak terlalu kurang ya, antara 8-10. Gimana cara ngitung, cara menyebarnya, yaitu 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, misalnya menjelang tarawih, saat tarawih, setelah tarawih itu kira-kira 4 gelas, jadi totalnya 8 gelas. Bisa juga nih ibu-ibu menambah asupan air dari makanan yang mengandung air, misalnya semangka, sup buah atau sup yang sayur ya, salad, dan terutama tomat dan mentimun, itu banyak kandungan airnya. Hindari minuman yang berkafein, misalnya apa, kopi, teh, pada saat sahur ya. Soda itu enak sih ya, tapi hati-hati karena itu bisa menyebabkan kita buang air kecil jadi sering setelah sahur ya. Nah, yang namanya gizi seimbang ini ibu pasti ibu udah pinter deh tentang gizi seimbang. Dulu kita mengenalnya 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang sudah kita tidak pakai lagi. Yang kita pakai adalah makanan gizi seimbang, yaitu mengandung protein, karbohidrat, lemak, sayur, buah. Nah, yang paling ditekankan di sini adalah sayur dan buah-buahan. Jadi yang namanya kesehatan ginjal itu nggak lepas dari antioksidan ini, sayur buah. Aduh, sampai bosan ya dengarnya sayur buah mulu ya. Nah, itu emang kuncinya itu ya, harus banyak sayur dan buah. Nah, inilah isi piringku ya, dari istilah gizi kita. Isi piringku ini adalah yang sangat bagus banget ibu-ibu ya. Kalau kita lihat nih, karbohidratnya cukup tuh seperberapa nih ya? Sepertiga ya Bu. Ya Mbak Wilda ya, sepertiga nih karbohidrat. Nah, karbohidratnya nggak harus nasi, bisa juga yang lain ya. Lalu sayurnya juga nih sepertiga. Lalu sepertiga yang lain dibagi-bagi. Ada lemak, ada protein ya. Nah, kalau ada yang mau tambah susu yang rendah lemak boleh ya, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak. Nah, kenyataannya nih ya, di Lebak gini nggak? Kalau di Tangerang gini nih, banyak kalau lagi saum Ramadan serbu ya, tapi dulu nih belum pandemi ya, itu kayak kuliner, bulan kuliner, semua dimakan ya. Baik itu buka puasa tuh udah kalap, ada gorengan, serabi, apalagi kurma, waduh banyak banget ya. Apalagi kalau dulu tuh kita terkenal dengan iftar jama'i, iftar bersama ya, segala dihidangkan. Nah itu juga kadang-kadang alumni SD hari Senin, alumni SMP hari Selasa, wah terus sampai 7 hari itu kita kerjaannya iftar bersama mulu ya dulu sebelum pandemi ya. Jadi kebayang nggak
akhirnya berat badan kita naik saat Ramadan, bukannya tetap atau turun, malah obes ya. Nah, jangan sampai kita salah apa namanya, jadi salah arah ya, yang harusnya kita sehat di bulan Ramadan, jadi kegemukan, jadi males, jadi kembung lagi badannya ya, perutnya dan sebagainya. Nah, ini adalah sumber gizi yang bisa Ibu lihat, nanti saya share ya PowerPoint-nya untuk dipelajari. Ada sumber karbohidrat, itu bisa nasi merah, nggak usah nasi putih aja. Ada jagung putih kuning, ada roti, terutama roti gandum, dan seterusnya ya. Jadi anak-anak kita coba deh Bu, dari kecil anak-anak divariasiin karbohidratnya, jangan nasi putih aja. Coba sekali-sekali boleh mie yang di pasar tuh, ya mie kuning atau bihun. Coba deh divariasiin. Nah, kapan-kapan saya usul Salimah ngundang ahli gizi, dietitian, dokter gizi untuk bagaimana menyajikan makanan yang menarik, bergizi, simple dan enak. Nah, itu susah banget tuh ya. Tapi kepake banget tuh ilmunya ya, supaya gizinya nggak hilang, simple tapi sehat gitu ya. Kapan-kapan mungkin ya nanti ya. Oke. Lalu sumber ini nih, protein dan hewani, ada ikan segar, ada daging sapi, daging ayam dan seterusnya. Jangan lupa telur juga bagus. Jadi jangan musuhi telur ya. Jangan makan telur nanti bisulan. Nah, itu mitos ya, jangan ya, padahal telur itu bagus sekali untuk anak-anak, untuk remaja ya. Kandungan proteinnya bagus untuk tubuh kita. Lalu sumber protein dari lemak nabati. Nah, ini banyak, ada tahu, tempe, kacang merah dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ya, Bu. Sedangkan vitamin. Nah, kalau bisa kan banyak yang nanya nih, "Dok, saya beli vitaminnya apa mereknya?" Jangan, mendingan vitamin itu dari alami aja. Ya, kalau emang terpaksa banget nggak bisa makan karena sesuatu hal, ya udah makan yang gampang, tapi itu cuma sementara aja. Misalnya lagi COVID, lagi sakit akut, lagi flu berat, boleh deh booster dengan suplementasi ya. Tapi kalau bisa sehari-harinya, kalau kita lagi sehat, carilah buah-buahan dan sayur-sayuran yang memenuhi vitamin-vitamin ini ya. Kita lihat di sini ada vitamin A, hati, kuning telur dan seterusnya, vitamin C dan seterusnya ya. Jangan lupa zinc, vitamin B6 dan seterusnya ya. Bisa dibaca Ibu ya. Takutnya nanti kelamaan ya. Lalu ini nih, lemak. Nah, lemak yang bagus itu ya, lemak tidak jenuh. Di sini kenapa tidak jenuh? Karena mengandung omega 3, omega 6, 9 dan seterusnya. Ini sumber-sumbernya ada dari alpukat, ada chia seed banyak ya di media sosial tuh, banyak yang jual ya Bu. Itu bisa dibeli ya misalnya. Nah, itu contoh dari lemak yang sebaiknya dimakan. Hindarilah lemak yang banyak mengandung tinggi yaitu jenuh. Misalnya apa sih? Jeroan, gorengan, itu enak banget ya, tapi itulah resikonya, konsekuensinya. Kalau kita terlalu banyak makan gorengan, nanti lemaknya bisa mengganggu pembuluh darah kita menjadi menyempit karena menempel kolesterol ya. Nah, itu hati-hati. Walaupun saya masih muda, saya masih remaja, jangan dibiasakan dari sekarang, dibatasi goreng-gorengan ya. Jangan terlalu sering. Nah, kemudian ini nih, tips saat makan saat berpuasa, misalnya carilah atau makanlah porsi karbohidrat yang kompleks, jadi gampang, jangan yang cepat terurai, jadi lambat terurainya. Ya, misalnya nasi merah, roti atau nasi putih ya. Jangan ya mie instan misalnya. Ya, karena cepat ini terurai, nanti jam 12 sudah lapar, glukosanya udah turun lagi. Ya, jadi yang kompleks. Lalu banyak sayur-sayuran. Nah, ibu-ibu di sini pasti udah pinter-pinter nih. Gimana menyajikan sayuran? Ayo, saya tanya, dipotong dulu apa dicuci dulu Bu sayur-sayurannya? Apa Mbak? Dicuci dulu. Pastinya di sini hebat-hebat ibu-ibunya ya. Cuci dulu, baru dipotong-potong. Karena kalau dipotong takutnya ada gizinya yang hilang ya. Nah, lalu buah-buahan juga kalau bisa dipotong-potong lebih bagus. Tapi kalau aduh nggak praktis, buru-buru di jus juga boleh, di blender juga boleh, nggak apa-apa ya. Tapi hindarilah susu dan gula. Kalau yang usianya udah di atas 40 kayak saya nih, udah jelita, udah mau menjelang 50. Jadi kurangnya lagi gula-gulaan ya. Kalau bisa kita tanpa gula ya, atau madu sedikit gitu, atau mungkin jangan pakai susu lah, itu untuk anak-anak misalnya ya. Kemudian makan kayak protein, banyak makan serat ya. Jadi di sahur itu harus diprogram nih Bu. Seminggu udah menu nih. Seminggu pertama misalnya, minggu sampai minggu terakhir, Senin sampai Minggu. Nah, kita bukanya apa? Ibu-ibu harus sudah pinter nih ngobrol sama anak-anak remaja putrinya, sama anak-anak cowok juga kita ajak aja ngobrol diskusi. Ayo Kak, Abang mau makan apa nih? Senin, Selasa, Rabu, buka sahur, buka snacknya. Nah, itu di program. Nah, biasanya anak-anak kita
ini aja mie gosen, ini itu yang fast-foodan ya biasanya ya. Nah, ibu-ibu harus tegas, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, jangan fast-food mulu. Nah, cari yang alami dong. Pepes ikan sekali-sekali atau enggak pepes tahu, apalagi yang dikukus, terus sekali-sekali divariasiin, jangan goreng mulu ya fast food terus. Jadi ibu-ibu harus tegas, Bu. Marah, tapi marahnya jangan serem-serem ya, tapi maksudnya tegas. Jangan ngikutin yang maunya anak-anak terus, tapi ganti yang sehat dong gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau makan berbuka, nah Rasulullah kan sukanya yang kurma basah maupun kurma kering ya. Jadi boleh kita minum air putih, ada kurma 3 atau 2, lalu kita makan yang lain, buah-buahan misalnya atau yang lain, boleh salat maghrib dulu, lalu lanjutkan dengan makan malam ya. Jadi dipikirkan sayurnya juga harus ada di bukaan gitu ya. Proteinnya juga tinggi kalau bisa supaya tenaganya juga kuat. Kita butuh protein ya. Jangan lupa ini nih, batasi gula sederhana. Walaupun ada yang bilang, ayo bukan dengan yang manis-manis, bukan berarti seharian itu manis mulu. Cukup dengan saat berbuka aja. Lalu nanti selanjutnya jangan banyak gulanya, jangan terlalu banyak tinggi garam, jangan terlalu banyak yang lemak-lemak ya. Selain itu, ibu-ibu harus juga untuk menjaga ginjal itu adalah berjemur. Kenapa? Karena matahari itu bagus sekali vitamin D-nya. Ya, kira-kira yang baik itu ya kira-kira jam 9 sampai jam 10, boleh 20 sampai 25 menit atau jam 8 sampai jam 10 ya kira-kira ya. Itu nggak harus wajahnya sih kalau bisa pakai tabir surya, Bu. Jadi biar nggak gosong muka kita ya. Tetap bagus, tapi yang boleh dipaparkan itu anggota badan lain, punggung kah, tangan gitu ya. Boleh. Nah, sambil berjemur, sambil gerak-gerak. Jadi jangan diam aja ya. Sambil kita beraktivitas supaya kita sehat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan tinggi natrium, tinggi garam. Walaupun garam, mohon maaf ya, garam Himalaya kah, garam beriodium kah, garam meja, apa itu kah ya, yang penting semua garam itu sama, tinggi natrium. Jadi harus dibatasi terutama untuk pasien hipertensi dan penyakit ginjal kronik. Nah, jadi apa aja sumbernya? Dulu udah baca ya, ada yang asin-asin, kecap, wah yang enak-enak deh, kerupuk, makanan kaleng, vetchin, dan seterusnya. Nah, ini kesimpulannya ya, bahwa kita harus banyak makan sayur buah, konsumsi yang ini 8-10 gelas, dan usahakan hindari Bu yang teh. Walaupun kan teh manis kan boleh. Teh manis kalau saya sarankan jangan diminum bersama dengan makan besar. Karena dia bisa mengganggu penyerapan buah-buahan dan sayur-sayuran. Menghambat zat besi, menghambat kalsium. Nah, jadi kan suka tuh ya, anak-anak bukannya teh manis aja. Kalau saya sarankan apalagi wanita yang suka haid, jangan karena kekurangan zat besi karena penyerapannya terganggu oleh teh. Nah, jadi saran saya kalau buka itu ya udah air putih atau jus gitu ya, itu lebih bagus ketimbang teh. Ya, kalau ibu-ibu yang usia kita nih yang udah menengah ke atas suka teh, carilah teh hijau. Nah, minumnya kapan ya? Kira-kira menjelang habis tarawih gitu ya, atau pada saat nyantai-nyantai lah ya. Jadi jangan deket-deket dengan makan yang mengandung tadi zat besi supaya tidak diganggu penyerapannya. Nah, sekali lagi ini ya. Kurang lebih Bu, ini yang harus kita perhatikan. Nah, untuk yang berikutnya masalah aktivitas. Selain kita gizinya harus dipantau, yang kedua adalah jangan lupa kita beraktivitas atau berolahraga. Ya, nah ini yang namanya bugar itu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan optimal tanpa rasa lelah berarti. Jadi masih cukup energi untuk menikmati waktu luang dan memenuhi keadaan darurat yang tak terduga. Sedangkan sehat, fisik, mental, spiritual, sosial itu bagus sehingga produktif. Nah, jadi intinya Bu, kalau dia sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar udah otomatis sehat ya. Jadi kalau sudah sehat pastinya dia kalau dia lebih bisa bugar lagi lebih bagus, kalau bugar bisa produktif. Nah, yang namanya aktivitas fisik itu adalah ini Bu. Jadi latihan fisik dan olahraga ini termasuk aktivitas fisik. Nah, kenyataannya nih, nggak tahu dari Lebak banyak nggak nih yang kegemukan, kurang aktivitas fisik, tingkat kebugaran turun. Ya, jadi ayo kita lawan, jangan sampai Lebak jadi malas bergerak gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Ini yang harus kita pahami ya. Kalau aktivitas fisik itu dia menggerakkan otot rangka. Tapi kalau latihan fisik udah mulai teratur, terancana, struktur, gerakannya diulang-ulang ya. Kalau olahraga tuh biasanya permainan, ada aturannya ya seperti itu. Nah, sebelum kita memulai olahraga apa, aktivitas fisik, latihan fisik apa, jangan lupa tanya dulu pasien kitanya nanya,
Pernah nggak ibu bapak ada masalah jantung, darah tinggi, nyeri dada, ada nggak kakinya sakit, lututnya? Nah kalau nggak ada, nah hati-hati, jangan-jangan harus konsultasi dulu sama dokternya. Kalau ada satu jawabannya ya konsultasi dulu. Jadi jangan pilih olahraga yang berat ya. Nah, jadi yang namanya aktivitas fisik yang bisa menyebabkan imunitasnya bagus adalah intensitas sedang. Ya, kurang lebih 30 menit per hari, kira-kira 3 kali per minggu. Nah, itu namanya intensitas sedang. Nah, kalau latihan fisik yang bagus itu mengandung 4, Bu. Pertama, baik, benar, terukur, teratur. Baik itu apa sih? Sesuai dengan fisik kita. Yang usianya tua harus sesuai dan mampu laksana. Kedua, benar. Ada tahapannya, ada pendinginan, maksudnya pembukaan dulu nih ya, pembukaan ya, misalnya apa, peregangan, pemanasan ya, pemanasan 10-15 menit, lalu ada latihan inti, lalu pendinginan, itu harus ada tahapannya, jadi jangan langsung berenang, langsung aja nyebur, jangan, tapi pemanasan dulu. Lalu terukur, nah hitunglah denyut nadi maksimalnya dulu, lalu kali 60% atau 7%, itulah nadi yang dianjurkan pada saat latihan fisik. Coba ibu-ibu hitung nadinya nih. Ya, hitung di sini nadinya. Berapa kali dalam 1 menit? Cara yang gampang, ukur aja 15 detik. Cari jamnya yang ada detiknya, cari misalnya jam 12 sampai jam 15. 15 detik itu berapa nadinya hitungannya? 1, 2, 3 misalnya, 20 kali per menit, berarti kali 4. Berarti 80 nih. Nah, memang normal 80 sampai 100 ya. 80 sampai 100. Nah, kalau misalnya 20, 3 kali 4 aja. 15 kali 4. Berapa lagi misalnya. Nah, kalau misalnya ibu udah tahu ini nadi saya berapa, oke, berarti sekarang kalau misalnya ibu mau olahraga, hitung dulu. Misalnya Mbak Wilda umurnya berapa Mbak? Kalau misalnya denyut nadi maksimalnya kan rumusnya 220 dikurangi usia. Nah, jadi berapa tuh? 220 dikurangi usia Mbak Wilda berapa kira-kira? 38, Dok. Berarti hitung Mbak, 220 masih muda ya, 220 dikurangi 38 berapa? Itu berapa ya? 2, 11, 3, 183 ya berarti ya. Nah, jadi kira-kira 60% dari 183 itu berapa gitu. Kira-kira misalnya 100 kali atau 120. Nah, jadi kalau sudah kita olahraga, senam kah atau jogging atau sepeda, kalau kita hitung nadi kita ternyata udah 140 nih, berarti kelebihan. Jangan sampai kelebihan, intensitasnya diturunin gitu. Jangan memaksakan lagi ya. Nah, jadi maksimal kalau dia 112, 120 gitu ya, kira-kira 120, 130. Nah, jadi itu maksudnya, terukur. Jadi jangan wah kita memaksakan diri gitu. Kayaknya masih muda nih gitu ya. Jadi jangan melebihi dari nadi ini ya. Oke, selanjutnya teratur. Kalau bisa jangan cuma sekali aja kayak lebaran, tapi 2 kali seminggu, mulai dengan awalnya, lalu 3 kali, 4 kali ya. Selang sehari untuk pemulihan, jadi jangan terlalu dipaksakan. Nah, kalau puasa gimana sih? Turunin. Jadi jangan sampai terlalu sama, misalnya cuma 30 menit aja sebelum berbuka. Ya, 30 menit sebelum berbuka. Misalnya habis sholat subuh, Ibu jalan-jalan 10 menit, 15 menit, jalan-jalan ya, peregangan gitu. Nah, nanti sorenya boleh olahraga, misalnya jam 18 nih, tank bukanya. Nah, saya sarankan 40 menit sebelumnya udah mulai olahraga, berhentilah 10 menit sebelum berbuka, supaya 10 menitnya itu kita bisa menyeka keringat, bisa siap-siap baca doa, zikir sebelum berbuka gitu ya, berkumpul dengan keluarga. Jadi cukup 40 menit sebelum jam 6 gitu. Nah, itu kira-kira Bu tips-tips masalah aktivitas fisik. Nah, terakhir sebelum ditutup ada hal yang penting harus Ibu ketahui bahwa kalau mau lihat makanan lihat labelnya, jangan sampai kita kalorinya tinggi, garamnya tinggi. Nah, kalau kita makan fast food, jangan sampai nih, burger aja di segini 1.300, padahal kita 2.000. Nah, jadi jatah makannya udah kurang 700 aja harusnya, tapi kita makannya jadi banyak ya. Nah ini Bu, bayangkan kalau kita makan 1 Coca-Cola, harus ditebus dengan 23 menit bersepeda sebetulnya, supaya seimbang antara masuk dan keluar, supaya metabolisme seimbang. Nah ternyata kan kita enggak, kita makan snack-snack, pizza, makan apa, burger, tapi nggak ada olahraganya. Makanya jadi fatty liver, makan hati, jadi obesitas ya. Nah, begitu pula dengan merokok. Jangan sampai kita merokok karena lihat Bu, bedanya. Ya, jauh banget ya, yang ini hitam. Nah, karena kita pandemi, sekali lagi saya ingat-ingat Ibu-ibu, jangan lupa
Jaga jarak 1,5 sampai 1 meter. Pakai masker yang benar, jangan sampai ada celah. Kalau saya pakai jilbab tuh saya giniin, Bu. Nah, gini. Terus itunya begitu ya. Jadi benar-benar tutup begini. Nah, jangan cuma nyantel di sini doang. Hidungnya kelihatan ya, jangan lubang hidungnya kebuka. Itu gampang masuk virus. Cuci tangan yang benar. Gitu, mandi, Ibu bakal masuk ke rumah mandi dulu ya. Jadi jangan berkencan sama dengan keluarga. Mandi dulu baru mulai lagi ngobrol-ngobrol ya. Nah, yang namanya protokol kesehatan itu sebetulnya nggak cuma cuci tangan, masker, jaga jarak, tapi nih ada rangkaian di dalamnya. Gizi seimbang, kelola stres, tidur cukup, olahraga, mandi setelah berpergian, disinfeksi coba Bu. Sama satu lagi vaksinasi, jangan lupa. Ya. Jadi kesimpulannya ya, terakhir hidup sehat itu makan gizi seimbang supaya ginjalnya juga baik, olahraga rutin, jangan mager, ya, aktivitas fisik yang rajin, berjemur matahari, tidur cukup. Kalau bisa ibu habis sholat tarawih langsung tidur, nggak usah mikirin lagi udah tidur karena ibu jam 3 kan harus bangun ya. Tidur yang cukup 6,5 jam, 6 jam, nanti balas lagi siang sebelum zuhur, sholat siangnya nggak apa-apa, setengah jam, 15 menit. Berpikir positif, vaksin ya, cuci tangan dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja ya, Mbak Wilda. Mohon maaf kalau kepanjangan ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nuli atas pemaparan materinya yang begitu sangat lengkap sekali menurut saya. Mulai dari pengenalan organ ginjal seperti apa, kemudian pengenalan penyakit ginjal apa saja, pencegahannya seperti apa, sampai dengan detail tips hidup sehat, sampai dengan olahraga seperti apa ya, subhanallah, luar biasa. Semoga apa yang sudah Dr. Nuli sampaikan bisa kita amalkan sehari-hari, walaupun memang secara materi kok gampang ya, tapi realitanya Allahu a'lam untuk saya pribadi. Tapi kita harus berikhtiar. Insya Allah semoga kita semua sehat di sini. Ya, mohon maaf sebelumnya, sebelum dibuka sesi dialog tanya jawab, mohon izin kepada Dr. Nuli dan peserta semua, ada panitia Salimah ada yang ingin memaparkan sedikit mengenai program Sabila. Kurang dari 5 menit, insya Allah dipersilahkan kepada Teh Nia Sari. Silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Nuli sudah bersedia diundang oleh kami memberikan materinya yang subhanallah sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk kita semua. Dan kepada Ibu Ketua PD Salimah Lebak, Ibu Rusmi Andarwati, kepada seluruh panitia dan juga seluruh peserta webinar pada hari ini, saya informasikan bahwa saya adalah Nia Kaniasari dari Humas PD Salimah Lebak. Ingin menyampaikan bahwa dengan adanya Sabila ini, yaitu Salimah berbagi ilmu via online, insya Allah akan berlanjut ya, ibu-ibu. Kita akan berlanjut sampai setelah Ramadan. Jadi nanti akan ada berbagai macam materi yang kita hadirkan, materi dan juga pemateri yang bagus-bagus, supaya nanti kita semua, khususnya muslimah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita ke depan. Jadi jangan lupa ibu-ibu yang sudah tergabung dalam Sabila untuk tidak keluar di grup, nanti akan banyak lagi materi-materi atau kajian-kajian yang akan kita berikan dan akan kita sampaikan di webinar. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat semuanya untuk mencari ilmu, karena pembelajar sejati adalah orang yang senantiasa mencari ilmu dimanapun. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya menambahkan sedikit bahwa materi ya PowerPoint yang sudah dipaparkan oleh Dr. Nuli hari ini akan kami share di grup WhatsApp Sabila. Oleh karena itu, bagi yang belum
absensi, dipersilakan absensi. Di dalam absensi tersebut ada link untuk masuk grup Sabila. Terima kasih. Kemudian akan kami buka sesi tanya jawab. Ya, di sini ada banyak sekali chat yang bertanya, Dok. Ya, ini mohon izin saya pilih, tidak saya bacakan semua pertanyaannya karena banyak banget. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah sebenarnya ada di dalam materi. Pertama, dari Ibu Ita dan Bu Neti Yulisliati, pertanyaannya sama, yaitu apakah kondisi ginjal kita berkaitan dengan usia? Dan apabila, maaf boleh saya tambahin pertanyaan saya sedikit terkait dengan usia. Usia berapa porsi air minumnya itu harus kita kurangi air putihnya, karena apakah ginjal kita kuat untuk menampung air putih yang banyak, yang tadi Dokter Nuli sebutkan 8 gelas untuk usia berapa, misalnya seperti itu. Mohon maaf Dok, dijawab per pertanyaan atau bagaimana? Ya langsung aja ya, biar saya nggak lupa juga. Oke, siap. Mangga silakan Dok. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya senang nih ada teman saya, Dr. Irfan, spesialis penyakit dalam, ada Dr. Unang, spesialis anestesi, dari teman-teman Aji Darmo, ya, Dr. Brian, ya. Nanti mungkin teman-teman Salimah bisa mengundang mereka juga ya, selain saya juga ya. Nah, jadi kita Baik, Dok. satu keluarga Nanti ya. ditindaklanjuti, Dok. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Pertanyaan masalah usia, sebetulnya gini, sebetulnya kalau kita normal tanpa ada penyakit kronik ya, ada juga loh saya punya kenalan teman-teman ya yang usianya udah tua pun bisa jadi donor ginjal loh, bahkan ada yang begitu karena dia menjaga banget makannya, aktivitasnya. Jadi secara umum ya pada orang-orang yang tidak mempunyai penyakit seperti diabetes, hipertensi, asam urat, batu ya, yang makannya bagus, tidak terpapar dengan kayak kita mungkin sering makan fast food, sering makan gorengan. Nah, ada orang-orang yang kayak ibarat itu kayak orang Sunda zaman bahala, Bu. Jadi orang Sunda itu kan dulu makannya lalap, ikan fresh ya. Nah, ada orang-orang yang menjaga itu loh sampai sekarang. Nah, orang seperti ini itu walaupun usianya 60 tahun, saya lihat kreatininnya masih bagus, masih 1, masih 0,8, ada juga yang begitu. Nah, jadi kadang-kadang tergantung orangnya ya. Kadang-kadang setiap orang itu kalau memang dia aktivitas fisiknya bagus, sehat, menjaga kesehatannya, kadang-kadang usia pun fungsi ginjalnya masih oke gitu. Nah, tapi kalau sudah ada komorbid atau penyakit lain yang menyertainya, misalnya hipertensi, diabetes, ditambah dengan usia lanjut, ya udah, jadi makin lama makin turun. Nah, tapi secara normal ya, secara umum orang tua kita itu fungsi ginjalnya yang kita kira-kira ya kalau normal itu sekitar 60 ke bawah ya, kurang lebih ya. Udah mulai 60% ke bawah tuh, udah mulai turun karena usia ya. Nah, itu ya permasalahan masalah usia itu. Jadi secara patokan umum kurang lebih ya orang tua memang menurun karena fungsi-fungsi ginjalnya udah mulai berkurang. Tapi jangan salah, ada orang tua yang nggak kalah sama anak muda karena menjaga kesehatan, olahraga tadi gitu. Itu kabar baiknya ya. Jadi walaupun kita di sini mana Bu, ibu-ibu yang lebih tua dari saya ada kan? Nggak usah khawatir kalau kita jaga kesehatan, di dalamnya tetap jiwa muda Bu, tetap insya Allah ya kalau kita jaga sehat, makan, bergizi, olahraga cukup insya Allah ya. Nah, tapi untuk orang tua tadi ya yang udah mulai ada gangguan penyakit ginjal kronik, diabetes, nah itu memang tidak sama lagi minumnya. Minum air putihnya itu harus, bahkan juga jangan cuma air putih, total cairan yang diminum, kalau bisa jumlah buang air kecil cukup ditambah 400 atau 500 cc per harinya. Ya, misalnya udah penyakit ginjal kronik stadium 4, ya, udah 20% fungsi ginjalnya. Nah, berarti coba kita tampung. Gimana cara nampungnya? Misalnya bangun tidur buang dulu, ya, kencing yang pertama bangun tidur buang dulu, lalu kencing keduanya mulai kita tampung. Di gelas ukur boleh ya. Catat di buku, misalnya jam 7 kencing keduanya 200, catat. Ya, lalu buang, bersihkan. Nanti kencing ketiga siang catat lagi, ya, tampung, buang. Terus begitu sampai besok pagi bangun tidur. Nah, itu namanya penampungan urin 24 jam. Nah, kalau kira-kira totalnya ada 600 per 24 jam,
Berarti rumusnya 600 tadi jumlah kencing sehari itu ditambah 400 atau 500 lah kira-kira. Kalau agak gemuk 500. Berarti berapa Bu? 600 sama 500? 1100. Nah, jadi total minum yang dia minum, baik itu jus, air putih, apalagi teh hijau bisa atau apapun ya, itu totalnya adalah 1100 dalam 24 jam. Ya. Kalau kecilnya cuma 500 tambah 400, 900 atau 1 liter. Kalau cuma 300 tambah 500, 800. Nah, itulah kalian sudah kena penyakit ginjal kronik. Begitu pula yang bengkak-bengkak karena penyakit jantung harus dibatasi minumnya. Nah, untuk lebih pastinya tanya sama dokter penyakit dalamnya atau dokter jantung, dokter paru ya. Dokter-dokter yang berkaitan dengan penyakitnya ditanyakan. Jangan lupa kalau dokter tanya, dokter minumnya berapa, obatnya cara makannya bagaimana. Ya, itu harus ditanyakan supaya kita benar ya, seperti itu. Kira-kira begitu Mbak Wilda kalau untuk masalah itu ya, umur dan minum ya. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erlina, apakah bila ginjal kiri kita mengalami kerusakan atau gagal ginjal dapat beresiko menyebabkan kerusakan ginjal yang di sebelahnya lagi, dok? Ya. Terima kasih. Jadi tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya sifatnya sistemik atau menyeluruh, ya, misalnya diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, itu dua-duanya terkena. Dua-duanya bisa sekaligus kena. Tapi kalau begitu pun dengan autoimun ya, lupus, glomerulonefritis ya, sindrom nefrotik itu bisa dua-duanya. Tapi kalau misalnya batu ginjalnya sebelah kiri aja, yang kanannya masih oke, awal-awalnya ya udah yang kiri aja nih yang rusak. Tapi lama-lama kalau penyakit ginjal kirinya karena batunya itunya nggak dikeluarkan, lama-lama bisa berdampak terjadi komplikasi di sebelahnya gitu. Jadi mulai ada penyumbatan di uretra tadi ureter ya, tadi kita sudah belajar itu saluran ginjal ke arah kandung kemih, ada penyumbatan di situ sehingga nanti dia lari ke atas yang kanan. Akibatnya yang kanan terjadilah hidronefrosis juga, dua-duanya jadi bengkak juga. Nah, jadi bisa aja yang awalnya cuma sebelah, kalau tidak diatasi dengan baik bisa menyebabkan yang dua-duanya juga. Gitu Mbak Wilda kira-kira. Mbak Wilda. Kemudian pertanyaan dari Ibu Endang Mulyanti mengenai mekanisme penyakit hipertensi yang bisa menimbulkan gagal ginjal. Jadi ini mekanismenya, dok. Ya. Nah, gini, hipertensi itu kan menyebabkan banyak hal. Salah satunya adalah dinding pembuluh darah kita secara keseluruhan itu, dindingnya itu kan ada yang namanya sel-sel endotel, sel-sel dinding pembuluh darah itu terganggu. Jadi agak rusak ya. Nah, itu mengeluarkan banyak partikel-partikel atau zat-zat yang menyebabkan adanya radikal bebas. Radikal bebas jadi meningkat, ya. Sedangkan antioksidan yang kita makan sedikit, tidak seimbang. Sehingga radikal bebas ini kalau dibiarkan terus-menerus, ya, membuat oksigen kita turun. Asupan oksigen turun, nutrisi turun, sehingga masuk ke ginjal jadi berkurang oksigennya. Nah, oksigen yang berkurang ke ginjal, bayangkan Bu, kalau organ kita kurang oksigen, kurang nutrisi ya, itu kan pasti etos kerjanya jadi kurang karena makanannya kurang. Nah, jadi pada orang-orang yang hipertensi, lama-lama bisa menyebabkan aliran darah ke ginjalnya berkurang, oksigen yang berkurang, nutrisi yang berkurang, sehingga banyak sel-sel ginjal yang hilang, yang mati. Nah, belum lagi kalau hipertensi sudah berdampak pada jantung, pompa jantung. Jadi jantungnya kadang-kadang membesar karena pompanya terlalu berlebihan ya, dia akan menjadi gangguan irama, gangguan jantung. Nah, kalau udah ada gangguan jantung ini, pompanya berkurang, akibatnya aliran ke ginjal juga berkurang. Nah, segala sesuatu yang menyebabkan aliran ginjal, aliran oksigen ke ginjal berkurang, pastinya akan menyebabkan penyakit ginjal kronik. Jadi, kita harus menjaga supaya oksigen itu terjaga sampai ke ginjal, sampai ke semua organ dengan baik. Itu kuncinya. Jadi, makanya hipertensi ini harus dikontrol supaya tadi radikal bebasnya itu tidak meningkat, supaya oksigennya tetap jalan. Salah satunya dengan minum obat-obatan tadi ya, selain mengurangi garam ya. Gitu kira-kira Mbak Wilda. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari, mohon maaf yang melambaikan tangan sebentar ya.
Dari Ibu Yulisma ya, penderita hipertiroid mengkonsumsi obat rutin, dok. Tadi yang dijelaskan dokter di materi tidak ada keterangan hipertiroid. Apakah berdampak pada ginjal? Dan jika iya, bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Nah, kalau hipertiroid ini tergantung jenis penyakitnya. Ada penyakit tiroid autoimun, ada karena penyakit gondok. Ini hipertiroid ya. Nah, kalau hipertiroid rata-rata di Indonesia kebanyakan misalnya penyakit autoimun ya, Graves disease kah, atau penyakit tiroid yang struma nodosa toksik, macam-macam ya penyakitnya ya. Nah, tergantung derajat ringan, sedang atau berat. Kalau penyakit ringan mungkin tidak terlalu berdampak langsung, tapi kalau penyakit berat ya, kalau penyakitnya berat, tiroidnya tidak terkontrol, maka dia bisa lama-lama dia bisa menyebabkan kelainan jantung. Namanya penyakit jantung tiroid. Nah, penyakit jantung tiroid ini juga mengganggu pompa jantung. Akibatnya aliran ke ginjal juga bisa berdampak, bisa berkurang ya. Tapi jangan khawatir, tanya dulu penyakit tiroidnya seperti apa. Kalau penyakit tiroidnya yang ringan, mungkin karena radang sesaat atau penyakit yang cuma sementara, mungkin nggak terlalu berdampak ya. Yang kita khawatirkan yang autoimun harus diatasi, atau kanker tiroid juga ada, itu harus cepat-cepat diatasi. Kira-kira ya, Mbak Lida ya. Maaf dok, satu lagi yang dari chat ya, mohon maaf, nanti setelah itu baru yang melambaikan tangan. Dari Teh Yanti Sri Martini, ini sebenarnya berkaitan dengan hipertensi lagi dok. Teman saya usia 30 tahun, sudah punya hipertensi. Bagaimana caranya tidak menimbulkan berpotensi kena penyakit gagal ginjal dok? Usia 30 tahun ya, masih muda sekali ya. Nah, jadi emang kadang-kadang anak-anak juga ada tuh ya, diketahui juga tuh penyakit hipertensi pada anak, terutama yang berkaitan dengan penyakit ginjal, peradangan ginjal dari kecil ya. Nah, untuk pasien-pasien yang hipertensi 30 tahun ini, sebaiknya dicari tahu penyebab hipertensinya apa. Apakah hipertensi primer atau sekunder. Primer itu yang artinya apa? Primer itu yang dari genetik, dari turunan, dari genetik ya, yang tidak ditemukan penyebab dasar yang lainnya. Sedangkan yang sekunder itu misalnya ada kelainan hormon, apalagi anak muda nih. Kita harus cari apakah ada penyempitan saluran arteri renalis, arteri ginjal, di kedua ginjalnya ada penyempitan nggak? Lalu ada nggak gangguan hormon di kepala, yang menyebabkan misalnya hormon-hormon pusat ya? Ada nggak hormon yang di atas ginjal? Jadi semua harusnya dicari orang-orang muda ya. Nah, kemudian setelah dicari penyebabnya, baru kita putuskan obat yang tepatnya apa. Jadi nggak cuma sekedar obat anti hipertensi saat itu, tapi harus dicari penyebabnya apa. Kalau misalnya penyebabnya penyempitan arteri renalis, dia harus dibuka, harus di-cut ya, apakah perlu pasang ring, perlu pakai balon gitu. Tapi kalau penyebabnya hormon, harus dikasih obat-obat yang sesuai. Kita harus konsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam, endokrinologi misalnya ya. Nah, semua tuh ada ininya, harus ada, jangan dibiarkan, harus dicari penyebabnya. Nah, bila penyebabnya tidak ada, berarti cuma primer, berarti gaya hidup sehat nomor 1, modifikasi gaya hidup tadi ya, tidur cukup, gizi seimbang, minum, olahraga gitu ya. Yang kedua, obat hipertensi jangan sekali-sekali dilepas ya, jangan sekali-sekali lupa. Cukup, makanya ibu-ibu kalau kan kita kan kadang-kadang kalau lihat sesuatu yang menarik kan mata kita melotot ya, wah gitu hijau, kata anak-anak kita, Umi matanya hijau kalau lihat uang, ya kan buat belanja buat ini gitu ya. Nah, coba ibu juga melotot kalau lihat obat, waduh ini harus di manajemen dengan baik gitu ya. Jadi buatlah misalnya kalau obatnya 1 kali mau tidur, jangan lupa sebelum sikat gigi makan obat, sikat gigi tidur misalnya ya. Terus jam 9 teng udah kayak Cinderella deh. Oh iya, waktunya makan obat nih, dialarmin atau bilang sama semua anggota keluarga, ingetin Umi ya, kalau Umi harus makan obat. Nah gitu Bu, pengumuman gitu. Harus diingatkan, baik itu suami kita, kakek kita, harus semua keluarga terlibat. Jangan cuma dia sendiri, kasihan. Kadang-kadang kan lupa, males ya. Harus dimotivasi. Udah makan obat belum sayang gitu dong ya. Jadi benar-benar obat itu menjadi bukan suatu beban. Kita ada kayak ibarat kita makan tahu tempe gitu. Jadi ada pelengkapnya dengan obat gitu ya. Kayak kita makan nasi ada tahu ada tempenya. Nah, jadi kalau makan obat itu teratur jam 9 jam 9. Kalau ada yang pagi jam pagi gitu. Jadi jangan nggak teratur gitu ya. Jadi jangan lupa obat jangan stop.
waktunya teratur, gaya hidup sehat, kurangi garam, sayur buah yang banyak ya. Semangkok itu sehari itu kalau bisa 3 mangkok idealnya. Tapi kalau Ramadan ya cukuplah 2 deh paling enggak ya. Sayur buahnya 3 warna, 2 warna. Jadi antioksidannya bagus buat tadi. Buat penyakit hipertensi tadi. Gitu Mbak Linda kira-kira. Terima kasih dokter. Selanjutnya silakan kepada yang melambaikan tangan, Ibu Teti Sumiati, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya. Menarik sekali ya, saya sampai nggak mau ketinggalan nih. Ya. Menarik ya. Pertanyaannya dok, kebetulan 1 tahun ini saya juga tensi suka naik ya. Itu pro dan kontra gitu. Ada yang nggak usah minum obat, nanti obatin lah bahasanya. Tapi saya juga ada yang memberitahu bahwa kata dokter gitu tadi, minum obat itu seperti makan tahu tempe gitu ya. Jadi selalu bersedia. Nah pertanyaannya, tadi kalau yang mengarah ke ginjal itu, kalau udah tensi kita berapa gitu dok, supaya kita bisa ada gimana ya rambu-rambu gitu. Terus saya kadang yang bawah juga suka tinggi dok gitu. Jadi misalnya 140, bawahnya 100 gitu ya. Jadi kadang dikasih juga obat yang untuk tensi bawah gitu. Apakah tensi bawah, tensi yang atas juga harus rutin terus diminum gitu, atau misalnya kalau pada saat tinggi aja, kebetulan saya ada gitu ya tes untuk tensi di rumah. Jadi kalau kira-kira yang bawahnya di atas 100 saya baru minum, kalau enggak kadang enggak gitu dok. Terus tadi kalau riwayat ya karena memang ada turunan juga ya dari orang tua, usia juga udah 49 ya dok, 1 tahun lagi udah 50. Ditambah kolesterol dok. Jadi kadang kalau tensi tinggi kolesterol normal gitu ya. Kadang kalau tensi rendah, tensinya normal, kolesterol naik gitu. Jadi ganti-gantian antara kolesterol, darah tinggi. Nah itu untuk mengatasi supaya bisa stabil ya semuanya. Insya Allah kalau untuk saat ini masih di bawah 150 ya tensi. Cuma ya itu yang bawah gitu. Terus tadi untuk HD ya, memang selama ini kita benar dok. Kayaknya kalau udah denger itu kayaknya gimana gitu ya perasaan kita. Dan dokter di sini benar-benar memberikan pencerahan ya bahwa itu tidak masalah gitu ya. Itu adalah hal yang biasa untuk mencegah atau membantu supaya kita tidak berkelanjutan gitu ya sakitnya. Mungkin itu aja dokter. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung jawab Mbak Yulda ya. Langsung jawab aja ya. Oke. Terima kasih Mbak Teti, pelajarannya pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa menyimak. Ini penting sekali. Ini penting dan bagus untuk kita renungi ya. Jadi pertama, kalau kita punya tensimeter, ya pertama tanya caranya bagaimana. Jangan sampai kita menggunakannya keliru atau tidak tepat. Lalu yang kedua waktunya. Waktunya juga jangan cuma sekali, tapi nanti akan saya jelaskan. Nah pertama cara pakainya mungkin Bu Teti udah pinter ya, tapi mungkin saya mau share ke ibu-ibu yang lain. Cara makainya itu kalau bisa kulit, jangan baju ya. Jadi ada cuff itu yang meliputi kita ya. Kalau yang gemuk itu kadang-kadang nggak melingkupi gitu. Jadi harus tahu ukuran badan kita nih. Kalau anak-anak beda lagi, kalau dewasa yang normal standar. Tapi kalau yang gemuk mungkin butuh beli yang lain lagi yang bisa melingkupi seluruh permukaan lengan kita. Nah, jarak antara lengan kita dengan 3 jari. Ibu kebayang nggak 3 jari ini di siku ya? Ntar saya lihatin dulu. Nah, ibu-ibu bisa lihat nggak? Nggak
nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita pasang kaf itu yang bawahnya itu kira-kira jaraknya 3 jari dilipat siku. Nah, ini lipat siku 3 jari, kaf bawahnya itu di atasnya, ya. Lalu memasukkan kaf itu dimasukkan 1 jari, jangan terlalu ketat. 1 jari kita masukin jari kita, jadi nggak terlalu ketat. Sehingga nanti kalau kita tekan, yang digital ya Bu ya, Bu Teti kan punya digital ya. Kalau digital ya kita tekan gitu, nanti kan dia kan akan memompa tuh. Kalau kita nggak selipin 1 jari, dia kasihan, kesakitan pasiennya. Jadi dengan kita slotin 1 jari di bawah kaf itu, memberikan space atau jarak supaya dia memberikan tekanan ya. Nah, jadi nanti kalau sudah kira-kira 1-2 menit, baru nanti keluar angkanya, misalnya 150/90. Nah, ibu-ibu jangan lupa dicatat di buku tulis Mbak Teti, kalau bisa catat, ya nanti tulis yang pertama 150/90. Lalu istirahat 2 menit, 1 atau 2 menit, dibiarkan saja, jangan dicabut kafnya. Lalu lakukan lagi. Yang kedua, misalnya 140/80, tulis 140/80. Lakukan yang sama sekali lagi, dibiarkan dulu 2 menit, istirahat. Ternyata 130/70, tulis. Nah, lalu kita rata-ratakan. Yang atas tambah atas bagi 3. Sistol tambah bagi 3, yang bawah juga sama. Diastol bagi 3. Nah, itulah rata-ratanya pembuluh darahnya pasien itu. Jadi, jangan cuma sekali, ya, tapi harus dilakukan berulang-ulang. Baru kita mendapatkan nilai rata-rata. Nah, untuk memulai tensi itu, pastikan ibu tidak habis makan, tidak habis minum kopi, apalagi merokok nih bapak-bapaknya, ya. Dan harus istirahat 10 menit. Jadi harus ada ini yang penting itu fase istirahat. Karena kalau beraktivitas pasti tinggi gitu. Itu tidak akurat. Jadi harus istirahat, tenang, pikiran juga tenang, baru ditensi. Nah, lakukanlah 2 kali minimal sehari. Pada saat bangun tidur misalnya atau jam 6 sampai jam 10 pagi, sama malam mau tidur misalnya ya. Nah, nanti kita lihat nih, mana yang lebih tinggi. Malam lebih tinggi apa lebih rendah daripada pagi. Idealnya kan di bawah 140/90 rata terus. Nah, itu yang namanya terkontrol, terkendali. Ya, kalau misalnya 150 di malam hari, 140/90 di pagi hari, berarti ada yang tinggi di malam kan. Nah, kalau bisa kita konsultasikan ke dokternya, boleh ketemu saya, boleh di Rumah Sakit Haji Darmo ya nanti. Itu nanti kita akan diskusikan bahwa biasanya saya minta tolong, Ibu jangan lupa bawa buku, catat selama seminggu ini catat tensinya gitu. Nanti kita lihat rata-ratanya. Apakah butuh kombinasi 2 obat, misalnya malam dan pagi, atau cukup 1 kali aja, atau kita naikkan. Nah, walaupun Bu Teti mohon maaf diastoliknya tinggi, atasnya rendah, tetap harus diminum tensinya. Karena yang namanya target tekanan darah itu dua-duanya. Harus diastol dan sistolnya harus bagus, harus terkendali di bawah 140/90. Kalau masih per 90 tapi berarti masih belum terkendali. Harus kita diet lagi apanya nih yang masih belum beres, apakah garamnya masih tinggi, belum beraktivitas olahraga dengan baik, antioksidannya makanan sayur buahnya kurang gitu ya. Harus ada evaluasinya. Jadi jangan dibiarkan ya. Jadi kalau sudah ditetapkan ibu hipertensi, berarti konsekuensinya harus kalau emang diputuskan untuk minum obat terus. Jangan, mohon maaf, bukan kayak obat flu, cukup 3 hari udah kelar. Jangan udah nggak full lagi, berarti stop obat rinosnya atau obat apa gitu ya, obat flu yang lain misalnya. Bukan begitu ya Bu, tapi yang namanya hipertensi konsekuensinya, makanya untuk memastikan dia hipertensi harus tegas dulu nih, hipertensi atau bukan. Kalau hipertensi berarti konsekuensinya obatnya rutin 1 bulan, jangan di stop, nanti kita evaluasi, perlu diturunkan, perlu dinaikkan, atau terus sama, terus umur hidup begitu. Terus karena nanti kalau tidak diberikan obat hipertensi, dia tiba-tiba melonjak, bisa stroke, bisa macam-macam penyakit ginjal kronik, bisa penyakit jantung hipertensi dan seterusnya. Yang paling nakal itu retinanya, matanya terkena retinopati hipertensi. Nah, jadi Bu Teti saya sarankan kalau memang dokternya sudah mengatakan obat ini nggak apa-apa, Ibu terus aja minum walaupun diastoliknya turun, ininya naik, nggak apa-apa, pokoknya terus saja pakai obat yang sama dulu dalam waktu tertentu, apakah 2 minggu atau 1 bulan, nanti dievaluasi. Nah, satu hal ibu-ibu jangan lupa kalau minum obat itu kan dia ada cara kerja, ada waktu kerjanya. Jadi kita jangan nggak sabaran, baru makan amlodipin 5
Kemudian kita naikkan 10, besoknya harus turun. Jangan begitu, Bu. Kita kasih waktu 2 minggu paling tidak ya untuk berproses. Jadi jangan terus-terus tensi terus kita galau. Aduh, kok naik lagi, kok naik lagi, kok naik gitu. Nah, justru naiknya itu mungkin karena stres kita. Ya, jadi kita kasih waktu lah. Obat itu bekerja untuk menurunkan bertahap. Ya, begitu pula dengan 2 kombinasi obat. Ya, mungkin evaluasi 2 minggu, 1 bulan lagi baru datang, baru nanti turun. Nanti baru turun. Gitu Bu Teti ya, kira-kira ya. Untuk masalah pemeriksaan. Nah, untuk kolesterol dan tadi ya yang lain-lain itu, memang sebaiknya diperiksa juga. Jadi teman-temannya si nakal ini ya, hipertensi itu biasanya nakal itu kan kolesterol, asam urat, diabetes atau gula. Nah, itu juga harus diperiksa. Jadi nggak cuma hipertensi aja, tapi juga dicek kolesterolnya, bagaimana LDL-nya, dicek lagi gulanya, HbA1c-nya, urin. Nah, jangan lupa yang paling penting bagi kami adalah urin. Kalau bisa begitu datang ke rumah sakit, cek urinnya, minta tolong dokter cek urin. Ada nggak protein urianya? Karena pada pasien hipertensi, yang paling mudah mendeteksi dia akan terkena penyakit ginjal kronik adalah proteinnya. Proteinnya ada nggak? Positif 1 kah? Positif 2? Ya, itu yang paling nomor 1 dilihat. Karena urin itu jendela ginjal. Nah, lalu yang kedua adalah baru kreatinin. Baru asam urat dilihat sama-sama. Nah, baru nanti kalau kreatinin naik, dari normal kan normal 1, Bu. Kalau dia naik, berarti kita harus waspada. Ini udah mulai penyakit ginjal kronik atau tidak ya, gitu. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Gitu ya, Bu Teti ya. Yang penting semangat, Bu Teti. Semangat. Walaupun kita hipertensi, ya is okay gitu ya. Enjoy aja. Nggak usah dipikirin. Yang penting saya mah pokoknya makan obat, kontrol, usaha gitu aja. Karena yang namanya penyakit itu kan nggak kita sangka-sangka ya, kadang-kadang ada aja ujian. Jadi anggaplah itu ujian, bukti cinta Allah kepada kita. Kita buktikan sama Allah, ya Allah, memang benar saya hipertensi, tapi saya tetap menjadi hamba-Mu yang takwa. Apapun kondisinya, mau saya hipertensi, mau saya penyakit ginjal kronik, mau saya kanker, nggak akan merubah sedikit pun cinta saya kepadamu gitu ya. Jadi benar-benar harus optimis, nggak boleh kita jadi seuzon sama Allah. Ya Allah, kenapa sih padahal saya udah sholat banyak, masih ada juga penyakit-penyakit nggak hilang-hilang. Jangan Ibu ya, justru kita lawan gitu sama penyakit, jangan kita pasrah. Oke, saya sakit, tapi saya harus beribadah lebih kuat lagi gitu ya. Jadi biar kan penyakit itu menurunkan dosa-dosa. Nah, di saat itulah kita jadi dekat dengan Allah ya kan. Nah, jadi Ibu harus optimis, harus semangat. Ya Bu ya, itu Mbak Linda kira-kira. Ya, terima kasih Bu Teti atas pertanyaannya dan jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Iis Sri Mulyani Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter, ilmunya banyak bermanfaat ya. Subhanallah. Yang saya akan tanyakan yaitu penyandang SLE ya atau PUS. Itu kan sering konsumsi obat ya Dok ya. Itu bagaimana nanti kondisi ginjalnya, terus apakah kadar lupusnya itu bisa berkurang tidak? Pertanyaan saya sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi penyakit lupus ini memang kebanyakan perempuan, remaja maupun ibu-ibu muda ya. Nah, kebanyakan di bawah 45 tahun nih. Nah, ini lupus ini harus kita memberikan perhatian kepada pasien lupus ya. Kalau ada anggota Lebak ya, ada warga Lebak yang kena lupus, mungkin Salimah bisa memberikan motivasi ya, semangat untuk teman-teman kita yang terkena lupus ya. Pelajaran itu bisa bikin stres ya, karena obatnya jangka panjang, nggak bisa cuma sebentar. Nah, obat-obatan ini ya tergantung dari jenis lupusnya. Ada yang lupusnya yang derajat ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya. Nah, masalahnya kalau yang fungsi ginjalnya ini, maaf ya saya mute dulu ya. Nah, masalahnya kalau fungsi ginjalnya ini sudah terkena, jadi kan begini, lupus itu ada yang istilahnya nefritis lupus, jadi lupus yang sudah mengenai organ ginjal tuh ada Bu. Ada yang lupusnya cuma kulit aja sama tulang keterlibatannya. Ada yang keterlibatannya organnya lebih banyak lagi, otak, ya. Ada keterlibatannya cuma kulit yang ringan. Nah, itu beda-beda. Semuanya tergantung derajat ringan, sedang, atau berat.
Nah, yang kasihan itu kalau sudah kena ginjal. Tapi jangan putus asa. Walaupun sudah kena ginjal, biasanya kami biopsi dulu. Kami biopsi ginjalnya. Apa sih biopsi? Biopsi itu mengambil 1 cm. Sebanyak 1 cm, 3 kali ya, kira-kira 3 cm. 1 cm, 3 buah keping sel ginjal. Ya. Lalu nanti kita lihat di bawah mikroskop, nanti lihat jenis lupusnya yang kategori berapa. Kategori 1, 2, 4, 5. Ada 5 kategori. Nah, yang kasihan itu yang kategori 3, 4. Ya, yang agak berat. Sedangkan yang 1, 2, 5 itu masih bisa. Masih ada harapan ya. Nah, bukan harapan, maksudnya lebih ringan lah penyebabnya, penyakit pengobatannya gitu ya. Tapi kalau sudah stadium 3, 4, itu butuh keseriusan semua keluarga, pasien, dokter. Nah, itu kadang-kadang saya merujuk ke Rumah Sakit Cipto, karena di Lebak kita tidak punya obat yang selain metilprednisolon. Jadi kalau obatnya itu sebetulnya bagaimana? Wajib minum obat, jangan putus, kecuali dokternya menurunkan dosisnya atau menghentikannya. Jadi harus ada kontrak nih, ya, kontrak tanda kutip sama pasiennya. Ayo kalau ibu mau obat, komitmen ya, jangan cuma 2 hari selesai, jangan. Nanti kalau 3 hari selesai, seminggu selesai, sebulan selesai, nggak tuntas. Nanti kalau nggak tuntas malah makin memperberat lupusnya. Nah, jadi harus ada komitmen antara kedua pihak. Oke, saya harus makan obat berapa dok? Ya udah 2 sebulan dulu, nanti datang lagi. Terus sampai kadang-kadang 4 bulan, 3 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, tahun atau 2 tahun gitu ya. Nah itu pun hati-hati dalam fase remisi, fase tenang, itu harus dikontrol juga. Mungkin lebih jarang, tapi harus dikontrol supaya nanti tidak timbul lagi, karena dia bisa aktif lagi Bu. Kadang-kadang udah bagus nih, udah selesai pengobatannya, kata dokter, udah nggak usah makan obat lagi ya, jaga kehidupan, jaga modifikasi gaya hidup aja, hidup yang sehat. Tiba-tiba ada suatu penyakit, apakah kena COVID, apakah kena radang paru, timbul lagi lupusnya, ya udah makan obat lagi. Nah gitu, jadi ada kalanya itulah ya, pasang surut kehidupan. Jadi dia kadang tenang, kadang naik lagi, kadang tenang gitu. Jadi harus anggap aja rumah sakit rumah kedua kita. Jadi jangan jangan aduh bosan banget ke rumah sakit lagi. Jadi saya anjurkan ke anak-anak itu ya atau remaja, kalau ke rumah sakit, Dek bawa bantal, snack, boleh merota kalau dia ngerti Quran ya, atau kalau dia suka nasyid bawa, semua kayak mau camping. Jadi ibarat itu rumah sakit tuh kayak hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi jangan malas ke rumah sakit, nanti disuntik, nanti diperiksa lagi darahnya gitu ya, stres ya. Coba kasih motivasi ke anak atau ke teman-teman kita yang kena lupus, anggap aja tuh rumah sakit tuh rumah kedua gitu ya. Jadi yang harus kita kunjungi, silaturahmiin terus kan ya gitu ya. Jadi gitu ya Bu Iis. Jadinya tergantung, justru dia membantu ginjalnya. Jadi salah kalau makan obat itu mengganggu ginjal. Nah, kalau ada obat yang toleransi terhadap ginjal, biasanya dokternya itu menyesuaikan dosis obatnya. Jadi nggak sama dengan obat yang ginjalnya nggak normal sama ginjalnya udah mulai menurun gitu ya. Nanti ada hitung-hitungannya. Ya, itu kira-kira Bu Is. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Dokter Nuli. Subhanallah, apapun ujian kesehatan yang Allah berikan kepada kita, yang penting satu tadi kata dokter, aku adalah hamba yang bertakwa, ya gitu ya, itu kuncinya. Semangat. Ya. Dan ada satu lagi dok yang akan bertanya, silahkan Ibu Hidayah, dipersilahkan mangga. Ibu Hidayah. Terima kasih Mbak Wilda. Mohon maaf dok, kalau saya berhubungannya dengan saya terpancing sama pertanyaan Bu Teti tadi. Kalau saya kemarin berhubungan dengan tensi ya dok ya. Tensi saya satu kali tensi 90/60. Tensi yang kedua 85/50. Tensi yang ketiga ganti tangan malah dari ke tangan kanan. Yang tensinya adik saya sendiri dok, adik saya itu Lia Lestari yang kerja di rumah sakit juga, di rumah sakit Aji Darmo. Tensi yang ketiga 90/60 masih. Nah, alhamdulillah sih selama ini saya tidak minum vitamin dan obat apapun, tapi saya memperbaiki asupan makanan saya aja dok. Karena memang selama dari awal Ramadan
agak kurang nafsu makan, Dok. Jadi saya makan makan yang bisa saya makan kayak kurma, paling cuma satu, saya sanggupnya cuma satu. Tapi mulai dari kemarin saya paksakan minimal 3 kurma. Terus saya minum susu juga. Saya makan makanan apa yang saya mau gitu, Dok. Jadi saya bebasin dulu makan, yang penting makan gitu, Dok. Tapi saya bikin sup ikan juga gitu, yang berkuah-kuah, yang penting saya bisa makan. Apakah itu sudah benar, Dok? Tapi saya belum minum obat suplemen apapun selain makanan itu saja. Paling saya pas buka ada minum jus, saya bikin sendiri kurma sama susu, itu paling, Dok. Iya. Apakah tindakan saya sudah benar? Takutnya begitu. Gitu, Dok. Itu aja pertanyaan saya, Dok. Mbak Hidayah mau nanya, berat badannya berapa? Saya berat badannya 54, kurang lebih di sekitar 54-53 gitu, Dok. Tingginya? Tinggi 156. Berarti seimbang ya, berat badannya ideal ya. Nah, jadi gini, apakah ada sesuatu nih yang bikin nafsu makannya turun? Lagi kesel sama orang kali, atau apa gitu ya, yang bikin, kalau saya kebalikannya, nafsu makannya banyak terus nih, suka makan gitu ya. Oh, Bu Hidayah, saya iri malah Ibu Hidayah, kok makannya malah turun ya? Kira-kira ada sesuatu nggak? Kalau yang lain ibu-ibu kita semangat makan ya Bu ya? Kita kan semangat makan ya. Nah, kenapa Mbak Hidayah malah turun nih? Ayo ada apa gitu ya? Mungkin bisa dikaji nggak? Kira-kira apa ya, perubahan apa yang membuat nafsu makanan kok jadi turun gitu? Itu satu. Yang kedua, ayo kapan-kapan konsul ke ahli gizi. Nah, yang paling pintar menjelaskan itu sebetulnya ahli gizi. Kita di rumah sakit ada klinik gizi ya. Nah, itu nanti bisa konsultasi, nanti diukur tuh recall makanan Mbak Hidayah tuh Senin sampai Minggu apa aja sih terakhir gitu ya. Jadi benar-benar detail banget, karbonya berapa, proteinnya berapa. Oh, ternyata kurang nih karbohidratnya gitu ya. Jadi mungkin karbohidratnya kan harusnya 50 sampai 60% dari 2000 kalori. Berarti kalau 50 sampai 60% harusnya 1000 kalori itu dari karbo kan? Dari karbohidrat. Nah, kira-kira karbohidrat 1000 itu di breakdown lagi. Udah makan nasi seberapa pot, seberapa kepel, seberapa sendok, ya kan? Roti berapa itu mencapai nggak 1000 kalori. Belum lagi proteinnya. Protein itu kan harusnya 15 sampai 20% kalori. Lalu lemak 20%. Sayur buahnya harusnya 3 mangkok atau 2 mangkok. Sayur buah-buahan 2 atau 3 macam. Nah, idealnya kan begitu ya. Nah, idealnya kan begitu. Kalau misalnya Mbak Hidayah belum, ayo deh. Ayo kita modifikasi gizi seimbang dulu. Dan jangan lupa olahraga. Olahraga itu bisa memperbaiki tensi gitu. Sebetulnya Mbak Hidayah itu tensinya sih cukup aman sih. Tapi kalau bisa jangan di bawah 90 ya. Kalau bisa 90, 100 gitu ya. Tapi itu udah oke banget nih, tensinya bagus sih, tapi kurang dikit lagi karena supaya kita bugar. Kan tadi kan pengen kita kalau bisa jangan cuma sehat tapi bugar. Jadi kalau bugar itu bisa melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya, tapi tidak lelah gitu. Nah, takutnya dengan tensi segini aktivitas fisik kita jadi terganggu ya, kurang nendang gitu kayak Mbak Hidayah. Jadi pertama perbaiki gizi dulu, 2 aktivitas olahraganya harus dijalankan tadi ideal itu 150 sampai 300 menit per minggu dosis olahraganya atau aktivitas fisiknya. Nah, kira-kira Ibu di sini coba ngitung-ngitung, benar nggak sih saya udah olahraga 150 menit per minggu? Nah, coba deh, kalau 150, Mbak Wilda hitung, 150 dibagi 30 menit berapa? 5 ya? 150 dibagi 30 berapa? 5 kali ya, harusnya kan kita 30 menit 5 kali. Atau enggak dibagi deh, pagi 15 menit, 30 gitu kan. Nah, ternyata kita belum begitu ya. Nah, makanya kita jadi belum bugar. Tapi Mbak Hidayah tetap semangat ya. Itu udah modal, udah bagus banget nih. Bersyukur nggak tensinya nggak tinggi. Malah saya senang sama orang yang begini nih. Nah, mudah-mudahan nggak akan tinggi kan, tinggal tinggi sedikit lah gitu. Ini yang kita cari-cari ini tensi begini, cuma naikin dikit lah, jangan terlalu rendah supaya aktivitasnya bisa lebih optimal gitu Mbak Hidayah kira-kira. Ya. Terima kasih banyak, Dok. Baik, terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah memberikan pertanyaan dan telah berdialog dengan Dr. Nuli secara langsung, dan terima kasih kepada Dr. Nuli atas jawabannya. Saya sedikit merangkum materi.
bahwa tadi disebutkan dan dijelaskan oleh Dr. Nuli ada 2 kelompok, yaitu kelompok orang yang beresiko. Nah, ini yang harus lebih waspada. Dan kemudian ada kelompok yang tidak beresiko. Ini pun tidak boleh lalai, harus tetap waspada, namun dimulai hidup sehat dari sekarang. Kemudian mulai melakukan deteksi dini dengan melakukan medical check up, baik itu periksa darah, urin, ataupun tekanan darah. Kemudian selanjutnya kita mulai gaya hidup sehat dan bugar, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, dan produktif. Semua ikhtiar yang kita lakukan, termasuk menimba ilmu pagi ini, tentu saja ini adalah bagian dari ikhtiar kita ingin hidup sehat. Tetapi semua ikhtiar kita ini tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dan berdoa kepada Allah, insya Allah. Baik, saya mengingatkan bagi peserta yang belum mengisi absensi, segera diisi karena webinar ini akan segera ditutup. Materi dari PPT PowerPoint materi ini akan di-share di grup WhatsApp Sabila. Bagi yang belum masuk grup WhatsApp, dipersilahkan, linknya ada di absensi. Ya, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Dr. Nuli sebagai pembicara, kemudian kepada Ibu Hajah Rusmi sebagai Ketua PD Salimah Lebak, dan kepada semua panitia Ramadan Salimah Lebak. Semoga Allah membalas semua kebaikan semuanya dengan surganya Allah, insya Allah. Menuntut ilmu di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih Bu Dokter ilmunya. Ya. Foto bersamanya mohon maaf ya. Foto bersamanya kita akan mulai foto bersama, dibuka semua kameranya sebagai kenangan. Panitia akan memandu. Silakan dibuka. Yes. Semuanya dibuka ya kameranya ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide kedua. Kameranya dibuka ya, slide kedua. Slide kedua belum pada dibuka kameranya. Ya, ayo dibuka. Eni, Rika, Yuyun, Yesi. Ya, kita mulai ya di foto. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide ketiga harap dibuka. Slide ketiga belum pada dibuka, ayo dibuka dulu. Bu Yanti, Bu Rika, Bu Yesi, Bu Ati, kameranya harap dibuka. Bu Dokter, Brian harap dibuka ya. Lagi praktek kali Mbak. Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Ya, selanjutnya masih banyak. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih semuanya.
Persilahkan. Terima kasih atas nama